Bab 2231, Tembok Abadi Hancur. Tembok abadi telah menyegel jurang kegelapan selama 10 miliar tahun, bagaikan binatang buas tak tertandingi yang dirantai dengan rantai berat. Karena rantai ini, avatar Kaisar Jiwa telah terpisah dari penyatuan kembali dengan avatar lainnya. Selama bertahun-tahun, Tembok Abadi adalah sebuah batu besar yang menekan Kaisar Jiwa, membuatnya terengah-engah. Hari ini, batu besar ini akhirnya akan pecah. Setelah itu terjadi, 33 surga akan terhubung kembali dengan jurang kegelapan dan semua kehidupan akan berada dalam kendalinya. Dia akan memerintah dunia selama 100 miliar tahun, 1 triliun tahun. Kaisar Jiwa ingin menyatu dengan makam Dewa Iblis dan makam Dewa Iblis seperti binatang buas kuno dengan nafsu makan yang sangat serakah dan mengerikan. Untuk membuat makam Dewa Iblis menjadi eksistensi abadi yang akan tumbuh semakin kuat, mampu menahan kehancuran besar alam semesta beberapa kali lipat, maka Kaisar Jiwa perlu memberikan makanan yang cukup pada makam Dewa Iblis. Dan Dark Abyss saja tidak cukup. Dengan 33 surga yang melimpah, jurang maut bisa tumbuh lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak keturunan. Dan, penduduk asli 33 surga dapat ditawan dan dibesarkan untuk menjadi makanan alternatif. 3000 tahun telah berlalu dan badai energi di langit di atas tembok abadi telah berhenti. Setelah menghancurkan sebagian struktur energi tembok abadi, Kaisar Jiwa mampu membentuk formasi susunan besar untuk memutuskan hubungan antara energi dunia dan tembok abadi. Biarkan saja dimulai. Kaisar Jiwa mengungkapkan tawa gila. Dia menghancurkan dadanya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Kemudian, dengan darahnya sebagai tinta, dia mulai menggambar totem di atas retakan tanah di tembok abadi. Tanah itu sudah ditandai dengan retakan yang ganas dan ganas. Saat esensi darah Kaisar Jiwa melewati celah-celah ini, ia melayang ke atas, seolah-olah itu adalah gambar di dalam kehampaan. Ketika Kaisar Jiwa mulai menggambar susunan besar ini, kulitnya menjadi semakin pucat. 3000 tahun yang lalu dalam pertempurannya melawan Lin Ming, Kaisar Jiwa telah berubah dari penampilan seorang pemuda menjadi seorang pria layu di tahun-tahun memudarnya hidupnya. Jelas bahwa pertempuran ini telah menimbulkan banyak kerusakan pada Kaisar Jiwa. Bertahun-tahun telah berlalu dan Kaisar Jiwa masih belum pulih. Tubuhnya kurus dan kurus seperti kayu bakar dan matanya seperti bara api yang sekarat. Sekarang, saat dia menggunakan esensi darahnya sebagai tinta untuk menggambar diagram susunan yang hebat ini, hal itu membuatnya tampak seperti orang tua yang sakit parah, yang akan mati kapan saja. Mencurigakan, sudah dimulai. Di dalam tembok abadi, Seng Mei terbangun dari meditasinya. Matanya berkilauan dalam kegelapan, seolah menembus lapisan dinding batu kecubung dan melihat diagram susunan yang sedang dibuat oleh Kaisar Jiwa. Energinya mulai kacau. Kaisar Jiwa sedang membakar esensi darahnya untuk membuat persiapan terakhir. Tembok abadi sudah penuh dengan retakan dan cacat. Kekuatan Kaisar Jiwa dapat dengan mudah merembes ke dalam tanah menuju kristal asal ametis di dekatnya, sehingga Seng Mei dapat merasakannya dengan jelas. Amis mengangguk. Selama 3000 tahun terakhir ini dia juga tidak bermalas-malasan. Meskipun dia tidak cocok untuk mengembangkan seni bela diri hukum 33 surga, dia masih terus melatih dirinya sendiri sehingga jiwa sucinya akan menyatu secara lebih sempurna dengan kristal asal ametis. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan ametis origin kristal, sehingga hampir sesuai dengan nalurinya. Entah itu Vichy atau Seng Mei, mereka menghabiskan jutaan hari dan malam ini terus-menerus mempersiapkan perjuangan terakhir ini. Sukses atau gagal, hidup atau mati, semuanya tergantung pada pertaruhan terakhir ini. Apakah kamu takut? Seng Mei dengan lembut merapikan poni Vichy, hatinya sakit. Dia tidak ingin Vichy yang naif dan baik hati ini terlibat dalam pertarungan hidup atau mati seperti ini. Dan, dia juga tahu bahwa dalam perjuangan melawan Kaisar Jiwa, peluang mereka untuk menang hampir nol. Situasi terbaiknya adalah mereka bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Tapi saat Seng Mei mengingat semua metode Kaisar Jiwa yang tak terhitung banyaknya, dia merasa hatinya tenggelam. Melarikan diri dari iblis tua ini saja merupakan tugas yang penuh dengan penderitaan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seng Mei sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika dia memutuskan bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia akan meninggalkan ruang kecubung dan membakar hidupnya sepenuhnya, meledak sepenuhnya. Dengan budidaya keilahian sejati puncaknya dan efisiensi tempurnya yang memungkinkan dia membunuh master puncak keilahian sejati, maka jika dia meledakkan dirinya sendiri di depan Kaisar Jiwa dia pasti dapat menyebabkan kerugian besar padanya. Seng Mei tidak berpikir dia akan mampu membunuh Kaisar Jiwa, tapi dia mungkin bisa memenangkan peluang kecil untuk bertahan hidup bagi Vichy. Dalam beberapa tahun terakhir ini Seng Mei mengetahui pengalaman Vichy dan Lin Ming bersama. Dia dengan tulus merasakan cinta dan kasih sayang untuk gadis kecil ini dan pola asuhnya yang aneh. Dia tidak ingin dia mati karena masalahnya sendiri. Bang! Ruang kecubung tiba-tiba bergetar. Struktur energi mulai retak dan pecah. Retakan menyebar ke seluruh tembok abadi seperti jaring laba-laba, dan akan segera pecah. Seng Mei tetap tenang seolah dia tidak merasakan apapun. Karena dia telah menguatkan tekadnya, bahkan jika Kaisar Jiwa langsung memasuki ruang batu kecubung dan berdiri di hadapannya, dia tetap tidak akan takut pada apapun. Bang! Ruangan itu tiba-tiba bergetar lagi. Ledakan dahsyat terjadi dan melonjak keluar ruang batu kecubung. Bahkan jika Seng Mei tidak menggunakan akal sehatnya, dia masih bisa membayangkan betapa mengerikannya gelombang energi di luar. Ini adalah formasi susunan besar yang dibentuk Kaisar Jiwa menggunakan esensi darahnya.
Dengan mengumpulkan kekuatan dunia makam Dewa Iblis serta energi langit dan bumi dari jurang kegelapan, dia meluncurkan serangan terakhirnya ke tembok abadi. Suara ledakan menjadi semakin keras dan padat. Dari atas, formasi susunan yang diciptakan Kaisar Jiwa seperti mata raksasa dan jahat yang melayang di atas bumi yang menghitam. Mata ini terus-menerus terkikis di daratan, seolah-olah akan menelan semuanya. Gelombang energi menjadi semakin dahsyat. Seng Mei merasakan bahwa kekuatan yang tak tertahankan perlahan-lahan merobek tembok abadi. Ia ingin dengan paksa mencabut inti tembok abadi, kristal asal ametis. Hubungan antara kristal asal ametis dan tembok abadi dipisahkan secara paksa. Pada saat ini kesadaran waktu Seng Mei menjadi sangat lambat. Dalam kekacauan yang bergejolak di sekelilingnya, dia harus memanfaatkan peluang singkat itu. Seng Mei telah menyatu dengan kenangan kehidupan sebelumnya dan tembok abadi juga dibangun dengan upaya bersama dari Asura Roadmaster dan kehidupan sebelumnya. Karena itu, Seng Mei memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur energi tembok abadi dan dia juga dapat memanfaatkan energi ini. Kalau tidak, hanya dengan mengandalkan dia dan Vichy, akan sulit menyebabkan kerusakan parah pada Kaisar Jiwa. Saat tembok abadi semakin pecah, arus energi yang dahsyat mengalir ke arah Seng Mei dan Vichy. Kristal asal ametis bagaikan sebuah perahu yang dihempaskan oleh gelombang raksasa di laut, dan telah benar-benar kehilangan penahannya pada tembok abadi. Sekaranglah waktunya, serang. Mata Seng Mei bersinar dengan cahaya dingin. Seluruh kekuatannya meledak sekaligus. Vichy tidak ragu-ragu saat dia berusaha sekuat tenaga. Bergabung bersama dengan Seng Mei, keduanya mengambil kendali kristal asal ametis dan menyerang Kaisar Jiwa. Dengan kekuatan Seng Mei dan Vichy sebagai medianya, keduanya bergabung dengan Amethyst Origin Crystal, memungkinkan kecepatannya mencapai puncak. Kekosongan antara Seng Mei dan Kaisar Jiwa dibanjiri dengan tekanan mengerikan dan gelombang energi yang liar. Tapi, tekanan ini tidak bisa menghentikan jalur Amethyst Origin Crystal. Dikelilingi oleh tekanan ini, jika seseorang terbiasa dengan struktur energi tembok abadi dan dapat memanfaatkan hukum sepenuhnya, mereka bahkan dapat menggunakan tekanan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan tumbukan kristal asal ametis. Ini seperti seseorang yang menggunakan kekuatan untuk memegang sebatang sabun yang licin. Semakin banyak kekuatan yang mereka gunakan, semakin besar pula tekanannya dan semakin cepat sabun akan terbang keluar dari tangan mereka. Dan Seng Mei dan Vichy saat ini seperti ini. Mereka tidak hanya mencurahkan seluruh kekuatan mereka tetapi mereka juga meminjam kekuatan dunia yang menyembur keluar dari tembok abadi yang terkoyak, semuanya untuk memulai serangan fatal terakhir terhadap Kaisar Jiwa. Melihat kristal asal ametis meluncur ke arahnya, Kaisar Jiwa tidak terkejut sama sekali. Dia mencibir, "Kamu adalah seseorang yang aku besarkan sendiri, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui pikiranmu?" Kaisar Jiwa tahu bahwa Seng Mei tidak akan duduk diam dan menunggu kematian di saat-saat terakhirnya. Dia telah menyegel sebagian kekuatannya di tubuhnya. Alasan dia melakukannya adalah untuk menghadapi serangan balik Seng Mei yang putus asa setelah dia menyusun formasi susunan besarnya dan jatuh ke kondisi terlemahnya. Peng, energi meletus dari dalam tubuh Kaisar Jiwa. Telapak tangan Kaisar Jiwa menghantam Amethyst Origin Crystal. Pada saat itu, kekuatan yang terkunci di dalam tubuh Kaisar Jiwa telah dibuka segelnya. Dari tangan Kaisar Jiwa, pusaran hitam muncul. Kekuatan dunia makam Dewa Iblis menderu-deru. Bang, aliran energi bertabrakan dengan Amethyst Origin Crystal dan meledak. Rasanya seperti teratai merah darah raksasa bermekaran di atas tembok abadi. Tembok abadi benar-benar terkoyak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam gelombang energi raksasa ini, Amethyst Origin Crystal terlempar menjauh. Di dalam ruang kecubung, Seng Mei menanggung dampak energi terberat dan mengeluarkan seteguk darah. Di sampingnya, Vichy juga memucat. Kaisar Jiwa telah bersiap untuk serangan putus asa terakhir mereka. Dan meskipun Kaisar Jiwa sulit menahan pukulan ini, kerusakan pada Seng Mei dan Vichy bahkan lebih besar. Bab 2232, Dunia yang berbeda. Semangat juang seseorang bangkit pada panggilan pertama, memudar pada panggilan kedua, dan kemudian habis pada panggilan ketiga. Jika serangan pertama tidak mampu melukai Kaisar Jiwa maka pertempuran berikutnya akan menjadi jauh lebih sulit. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Di kejauhan, rambut Kaisar Jiwa berserakan di sekelilingnya. Senyuman mengerikan terlihat di wajahnya. Pada tahun-tahun pengasingan ini, kekuatan Seng Mei telah meningkat secara astronomis. Selain Vichy dan kartu ungu, ketika mereka mengumpulkan seluruh potensi mereka untuk menyerang bersama, meskipun Kaisar Jiwa sudah siap, dia masih terluka. Lengan yang dia gunakan untuk memblokir kartu ungu telah patah dan sekarang tergantung lemas dengan sudut yang aneh. Tetapi meskipun Kaisar Jiwa telah terluka, ekspresi bahagia menyebar di wajahnya. Saya berharap Anda memanfaatkan momen terlemah saya untuk mempertaruhkan nyawa Anda dalam serangan putus asa, tapi saya tidak menyangka serangan Anda begitu kuat. Anda telah mengalami kemajuan terlalu cepat. Dulu saya hanya ingin melatih Anda untuk membuka tembok abadi, namun saya tidak pernah membayangkan akan menciptakan karya seni yang begitu sempurna. Jika kamu tidak mengkhianatiku, betapa indahnya hal itu. Suara Kaisar Jiwa dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia pikir sayang sekali dia harus menghancurkan Seng Mei, dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan atau pengampunan. Dan, merusak hal yang paling sempurna juga bisa memberinya kesenangan. KKK, lengan Kaisar Jiwa yang patah dengan cepat beregenerasi. Pada saat yang sama, di bawah Kaisar Jiwa, tembok abadi terus runtuh dan meledak.
Aliran energi yang hebat menghantam tubuhnya, tetapi Kaisar Jiwa sepertinya tidak memikirkan semua itu. Pandangan dan indranya masih sepenuhnya terkunci pada Amethyst Origin Crystal yang tidak terlalu jauh. Dia tahu bahwa Seng Mei masih memiliki sisa kekuatan dan tidak akan menyerah di sini, dia akan terus menyerang. Tapi serangannya tidak akan berdampak besar padanya. Inilah perbedaan antara batas-batas mereka. Kaisar Jiwa bergerak menuju Amethyst Origin Crystal, selangkah demi selangkah. Dengan Kaisar Jiwa sebagai pusatnya, proyeksi medan kekuatan makam Dewa Iblis ditembakkan, menghalangi kekosongan di sekitarnya. Bang! Ledakan di sekitar Kaisar Jiwa menjadi semakin dahsyat dan gila. Di bawah kakinya, tembok abadi runtuh ke bawah. Tanpa dukungan medan gaya, bumi yang gelap runtuh karena bebannya sendiri. Itu mulai jatuh ke dalam Dark Abyss dalam jumlah besar. Pemandangan apokaliptik ini seolah-olah akhir zaman telah tiba. Energi mengerikan muncul dari tembok abadi. Awalnya, tembok abadi dihubungkan dengan kehampaan. Dan sekarang karena tembok abadi telah runtuh, sebagian besar ruang terkoyak dan kejadian tak terduga terjadi. Celah spasial yang panjangnya lebih dari 1000 mil muncul setelah ruang angkasa robek. Dan di dalam celah spasial ini, aura dunia menjadi kabur dan halus, seolah-olah, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Melihat celah spasial yang besar ini, Kaisar Jiwa tercengang. Dunia ini jelas berbeda dari dunia makam Dewa Iblis, dan Kaisar Jiwa juga merasa bahwa ini bukanlah 33 surga. Dunia seperti itu bersembunyi di dalam Dark Abyss. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tetapi pada saat yang sama, ketika Seng Mei melihat ini di dalam ruang batu kecubung, gelombang gejolak muncul di hatinya. Dia pernah melihat dunia ini sebelumnya. Dia tidak tahu apa dunia ini atau dari mana asalnya. Namun lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia menemukan pintu masuk ke dunia ini secara tidak sengaja. Di dunia ini, semua peraturan berbeda. Aturan-aturan ini tampaknya sepenuhnya independen dari sistem yang membentuk 33 surga dan jurang kegelapan. Sebenarnya, Dark Abyss dan 33 Heavens berasal dari akar yang sama. The Dark Abyss adalah pendahulu dari 33 surga, sisa-sisa era universal sebelumnya. Dari aspek ini, kedua dunia pada mulanya adalah satu tubuh. Tapi dunia lain ini sebenarnya sangat berbeda. Seng Mei tidak tahu mengapa pintu masuk ke dunia seperti itu akan muncul di Dark Abyss dan dia juga tidak tahu apa itu. Setelah dia secara tidak sengaja menemukan dunia ini, dia menyembunyikan rahasia ini. Hukum misterius dunia ini menyebabkan Seng Mei memiliki firasat buruk saat pertama kali melihatnya. Itu adalah, dia merasa bahwa pintu masuk ke dunia ini hanya melalui satu arah, dan setelah pergi memasuki dunia ini, tidak ada jalan untuk kembali. Rencana awal Seng Mei adalah menggunakan dunia ini sebagai jalan keluarnya. Jika kontradiksinya dengan Kaisar Jiwa benar-benar meningkat ke tingkat yang tidak dapat didamaikan, maka dia akan pergi begitu saja. Pada saat itu, Seng Mei belum mengetahui nasibnya yang kelam dan mengerikan, dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Jiwa terhadapnya. Meskipun dia dan Kaisar Jiwa seperti air dan api, itu bukanlah alasan yang cukup baik baginya untuk melarikan diri ke dunia lain di mana dia tidak akan bisa kembali lagi. Namun setelah itu, Seng Mei menemukan bahwa pintu masuk ke dunia ini perlahan-lahan ditutup. Tidak akan lama sebelum itu benar-benar hilang. Jadi, dia menyebutkan dunia ini kepada seseorang, dan orang itu adalah Lin Ming. 12.000 tahun yang lalu, Lin Ming berada di alam Holy Lord. Dia baru saja mengalahkan putra keberuntungan Sein dan umat manusia akan segera menghadapi perang besar dengan orang-orang kudus. Untuk menyelamatkan umat manusia, Lin Ming berkelana ke segala arah untuk mencari segala kemungkinan. Dia bahkan memegang secercah harapan bahwa dia bisa datang ke dunia jiwa untuk mencari Seng Mei dan bernegosiasi dengannya. Jika memungkinkan, umat manusia dapat bersekutu dengan para spiritas untuk menghadapi musuh bersama dalam diri para santo. Pada saat itu, Seng Mei sudah mengetahui kebenaran bahwa Kaisar Jiwa adalah jurang maut. Di matanya, perang umat manusia dengan orang-orang suci pada dasarnya tidak ada artinya, dan bahkan lemah. Dan ketika dia melihat Lin Ming bekerja keras untuk perlombaan yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan bencana besar yang akan mereka derita, dia hanya menghela nafas. Dia sangat bersimpati dengan Lin Ming dan bahkan merasa kasihan. Lin Ming bertanya mengapa Seng Mei menghela nafas, dan jawabannya adalah menghela nafas untuk takdirmu. Lin Ming bingung. Namun, Seng Mei tidak sepenuhnya menjelaskan apapun kepadanya. Sebaliknya, dia hanya bertanya padanya apakah dia ingin mengikutinya ke suatu tempat atau tidak. Mereka tidak akan pergi ke alam ilahi atau pergi ke dunia jiwa. Begitu mereka pergi, mereka akan bertahan selama 100 juta tahun. Yang disebut 100 juta tahun sebenarnya adalah seumur hidup. Mereka akan pergi jauh dari pusaran besar bencana besar, meninggalkan segalanya agar mereka dapat menekuni jalan seni bela diri dengan sepenuh hati. Saat itu, Seng Mei masih memiliki ambisinya sendiri. Dia berharap suatu hari nanti dia mampu melangkah melampaui keilahian dan menciptakan dunianya sendiri. Dia berpikir bahwa Lin Ming adalah teman yang cocok karena dia memiliki cukup bakat untuk tumbuh setinggi itu. Jika mereka bisa berkultivasi ke puncak seni bela diri bersama-sama maka mereka bisa meniru penguasa abadi dan istrinya dari 10 miliar tahun yang lalu, bersama-sama melangkah melampaui keilahian. Terlebih lagi, begitu mereka pergi ke dunia misterius yang akan disegel, mereka dapat melepaskan diri dari kendali Kaisar Jiwa begitu saja, menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Tentu saja,
Pergi ke dunia yang sama sekali tidak dikenal memiliki risiko yang sangat besar. Risiko-risiko ini bukan berasal dari bahaya asli dunia itu, tetapi apakah dunia itu cocok untuk mereka tanami atau tidak. Tapi, ketika Seng Mei bertanya pada Lin Ming, jawabannya sebenarnya penolakan. Seng Mei tidak terkejut. Dia percaya bahwa nasibnya dan Lin Ming akan berakhir di sana, dan jika mereka bertemu di masa depan, itu hanya akan menjadi musuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa segala macam hal akan terjadi antara dia dan Lin Ming di masa depan, dan mereka berdua bahkan akan memiliki seorang putri. Hidup itu seperti mimpi dan mungkin takdir sudah menjadi jalan yang pasti. Namun bagi mereka yang terus menatap masa depan, segalanya masih tampak terlalu sulit dibayangkan dan luar biasa. Semua pemikiran ini langsung terlintas di benak Seng Mei. Pada saat berikutnya, dia langsung mengirimkan transmisi suara kepada Vichy. Kami bergegas, berikan semua yang kita miliki dan terbang ke dunia itu. Bab 2233, Kaisar Jiwa kembali. Mendengar teriakan Seng Mei di telinganya, Vichy tidak ragu-ragu. Dia segera menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam ametis origin kristal. Kristal asal ametis menyala dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala, itu terbang langsung menuju dunia lain itu. Mata Kaisar Jiwa bersinar dengan cahaya dingin. Baru saja dia tenggelam dalam keterkejutan melihat kemunculan dunia misterius seperti itu. Mengapa dunia aneh seperti ini ada di Dark Abyss? Tapi ketika dia melihat Seng Mei hendak melarikan diri, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Bang! Kekuatan dunia Kaisar Jiwa berubah menjadi tangan hitam raksasa yang menggenggam kristal asal ametis. Saat ini, Seng Mei sudah berada dalam kesulitan, dengan ceroboh mendorong ke depan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Mengalahkan Kaisar Jiwa dalam pertempuran frontal secara alami mustahil, dan mencoba melarikan diri dari genggamannya juga merupakan misi dengan kesulitan dan risiko yang tak terhitung banyaknya. Tapi, jika hanya terbang ke celah luar angkasa yang jaraknya 10.000 kaki, itu jauh lebih mudah. Memegang, telapak tangan Kaisar Jiwa mengarah keluar. Di sekelilingnya, medan kekuatan makam Dewa Iblis semakin menegang. Tangan hitam itu menggenggam ametis origin kristal. Tabrakan energi menyebabkan ametis origin kristal bergetar hebat. Kekuatan tumbukan yang menyebar menyebabkan Seng Mei gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Namun saat ini, dia tidak peduli sama sekali. Mengabaikan semua konsekuensinya, dia melampaui vitalitas darahnya, melampaui hidupnya, dan terus meluncur menuju pintu masuk ke dunia lain itu. Kristal asal ametis mulai berputar. Tepinya setajam pisau saat membelah tangan hitam kekuatan dunia yang diciptakan oleh Kaisar Jiwa. Meskipun kekuatan dunia Kaisar Jiwa sangat hebat, kristal asal ametis sebenarnya adalah musuh bebuyutan bagi semua bentuk energi. Pada saat ini, ametis origin kristal memotong tangan hitam itu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Kaisar Jiwa terkejut. Dia mengabaikan kelelahannya dan menghabiskan sejumlah besar kekuatan dunia untuk mengirim telapak tangan meraih ametis origin kristal, tapi serangan ini masih terpotong. Rasanya seperti ametis origin kristal adalah bilah besi yang dipanaskan dan serangannya berupa bongkahan lemak, langsung menembusnya, mustahil untuk diblokir. Suara mendesing. Kristal asal ametis tenggelam ke dalam pintu masuk ke dunia berbeda itu. Ia dengan cepat terbang ke dalam badai luar angkasa yang bergolak di dalam dan menghilang dari pandangan. Kaisar Jiwa tercengang. Dia berpikir bahwa kekuatan ametis origin kristal sedikit melebihi ekspektasinya. 10 miliar tahun yang lalu, Kaisar Jiwa telah bertarung dengan Asura Roadmaster dan bertemu dengan ametis origin kristal. Pada saat itu, ametis origin kristal sepertinya tidak terlalu menakutkan. Mungkinkah dalam 10 miliar tahun kristal asal ametis menjadi inkarnasi dari tembok abadi, telah terjadi semacam perubahan karena akumulasi energi yang sangat besar? Atau, mungkinkah 10 miliar tahun yang lalu ketika kehidupan masa lalu Seng Mei mengorbankan dirinya dan menuangkan kekuatannya ke dalam ametis origin kristal, tindakannya menjadi katalis untuk mempercepat perubahan ini? Segala macam teori terlintas di hati Kaisar Jiwa. Dia bisa merasakan bahwa ametis origin kristal sepertinya telah berevolusi. Jika Seng Mei bersembunyi di ametis origin kristal dan berusaha melarikan diri sekuat tenaga, memang tidak mudah untuk menahannya di sini. Jika itu adalah Dark Abyss maka dia akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar. Tapi di dunia yang berbeda ini, Kaisar Jiwa melihat ke pintu masuk yang perlahan menyusut yang sepertinya akan segera menghilang. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya memilih untuk tidak mengejar mereka. Dunia yang berbeda ini menyebabkan Kaisar Jiwa merasa sangat aneh. Badai luar angkasa di dalamnya jauh lebih ganas daripada yang ada di Dark Abyss dan pintu masuknya seolah-olah akan menghilang kapan saja. Pergi ke dunia yang berbeda ini akan mudah, tetapi menangkap Seng Mei dan kembali dengan selamat sebelum pintu masuknya menghilang mungkin tidak mungkin dilakukan. Kaisar Jiwa memperkirakan bahwa jika dia ingin menangkap Seng Mei dia perlu mengeluarkan banyak usaha. Jika semuanya berjalan lancar maka akan memakan waktu 1 jam, dan jika segala sesuatunya tidak berjalan lancar maka tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika dia memasuki dunia yang berbeda ini dan pintu masuknya menghilang sebelum dia menangkap Seng Mei, bisakah dia kembali? Kaisar Jiwa tidak yakin dia bisa melakukan ini. Entah itu 33 surga atau jurang kegelapan, Kaisar Jiwa sepenuhnya yakin bahwa dia bisa dengan bebas berkeliaran sesuai keinginannya. Namun untuk memasuki dunia yang benar-benar berbeda yang belum pernah ditemukan sebelumnya, terdapat terlalu banyak ketidakpastian.
Dia mungkin kehilangan jejak koordinat ruang di dunia berbeda ini dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Aku tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi, sepertinya surga belum meninggalkanmu. Kaisar Jiwa menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia dipenuhi dengan keengganan, dia memutuskan untuk berhenti mengejar Seng Mei. Kemunculan dunia yang berbeda ini seharusnya terjadi karena hancurnya tembok abadi. Energi yang terakumulasi selama 10 miliar tahun meletus sekaligus, menembus ruang angkasa dan membuat pintu masuk ini terlihat. Namun, Kaisar Jiwa berpikir bahwa ini mungkin takdir Seng Mei. Jika takdir benar-benar ada, maka dengan takdir Seng Mei, hidupnya tidak akan berakhir. Dalam situasi ini di mana dia harus pergi ke dunia berbeda yang sama sekali tidak dikenal untuk mengejar Seng Mei yang memiliki takdir besar padanya, ini bukanlah tindakan bijaksana untuk diambil, terutama karena Kaisar Jiwa memiliki begitu banyak urusan lain yang harus dilakukan, datang ke. Perlahan-lahan, celah ruang angkasa raksasa yang terbentang lebih dari 1000 mil itu menyusut hingga beberapa mil panjangnya. Kemudian, setelah hanya 10 napas, itu lenyap sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Seng Mei dan Amethyst Origin Crystal tidak muncul kembali. Kaisar Jiwa merasakan bahwa setelah pintu masuk ke dunia berbeda ini ditutup, tidak mudah bagi Seng Mei untuk kembali. Dia mungkin selamanya terjebak di dunia yang berbeda ini. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian yang membara, dia tidak menundanya lebih jauh. Dia terbang langsung ke kedalaman Dark Abyss. Selain Kaisar Jiwa, dua avatar lainnya masih berada di jurang kegelapan. Sekarang tembok abadi telah menghilang setelah upaya bertahun-tahun, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk menyatu dengan makam Dewa Iblis dan juga menangani Laut Kaisar Bone yang hampir runtuh. Dengan begitu banyak masalah yang harus diselesaikan, dia tidak bisa menundanya. Hanya tembok abadi yang membutuhkan waktu 3000 tahun untuk dia tangani. Ini sama dengan membiarkan Lin Ming tumbuh selama 3000 tahun lagi. Selain pengasingan Kaisar Jiwa di masa depan, semuanya mungkin bertambah hingga lebih dari 10.000 tahun. Kaisar Jiwa tidak tahu seberapa tinggi Lin Ming telah tumbuh, tapi dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lin Ming terus tumbuh. Setiap tahun Kaisar Jiwa tertunda berarti Lin Ming akan tumbuh lebih kuat. Dalam pikiran Kaisar Jiwa, bahaya yang diwakili Lin Ming jauh lebih besar daripada Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign dari 10 miliar tahun yang lalu. Ketika Asura dan Immortal bertemu dengan Kaisar Jiwa, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi yang bisa digambarkan sebagai monster tua. Usia mereka terlalu tua, meskipun mereka kuat, potensi mereka telah menyusut hingga hampir tidak ada. Kaisar Jiwa tidak takut pada mereka karena hal ini. Apakah itu Asura atau Immortal, Kaisar Jiwa dapat mengizinkan mereka untuk berkultivasi dengan bebas sesuai keinginan mereka tanpa rasa khawatir. Tapi Lin Ming berbeda, dia hanya berkultivasi selama beberapa tahun. Dibandingkan dengan Asura dan Immortal, periode waktu ini dapat diabaikan. Namun dalam waktu sesingkat itu ia berhasil mencapai tingkat budidaya Divinity sejati dan memiliki kekuatan yang setara dengan Master Puncak True Divinity. Apalagi ia masih berhasil melakukan terobosan lagi. Dia bisa dikatakan telah mencapai batas ketuhanan sejati. Hanya dalam 10.000 tahun, dengan budidaya keilahian sejati awal, Lin Ming memiliki kekuatan pada batas keilahian sejati. Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya oleh Kaisar Jiwa, 10 miliar tahun yang lalu, apakah itu Asura atau Immortal, tak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai ketinggian seperti itu. Jika Kaisar Jiwa membiarkan musuh seperti itu tumbuh dengan bebas maka musuh ini pasti akan melampaui Asura dan Immortal di masa depan, bahkan mungkin melampaui dirinya sendiri. Cepat atau lambat, musuh ini akan mengirimnya ke neraka. Kaisar Jiwa secara alami harus mencegah hal seperti itu terjadi. Kaisar Jiwa dengan cepat terbang jauh ke kedalaman jurang kegelapan. Pada saat yang sama, di Dark Abyss tingkat 17, di Deep King Road Demon Palace, suara rendah dan nyaring bergema di seluruh istana. Semua tetua Deep King Road, temui aku segera. Suara ini membawa keagungan dan aura yang mengesankan. Itu terdengar di telinga setiap jurang tingkat Divinity sejati. Saat jurang maut kegelapan ini mendengar suara ini, mereka merasakan darah di pembuluh darah mereka semakin cepat dan jantung mereka mulai berdebar kencang, seolah beresonansi dengan suara ini. Banyak jurang yang lebih tinggi langsung jatuh berlutut. Kami patuh. Dengan pemanggilan suara ini, semua jurang Divinity sejati di Deep King Road bergegas masuk ke dalam istana iblis. Di tempat ini terdapat dunia yang merdeka. Ini adalah tanah terlarang di Deep King Road. Tanpa izin tertulis, tidak ada yang diizinkan masuk. Tapi sekarang tanah terlarang ini dibuka dan dewa sejati dari jalan raja dalam mulai masuk, satu demi satu. Saat mereka memasuki tanah terlarang ini, mereka merasakan tekanan mengerikan menimpa mereka. Semua jurang tingkat ketuhanan sejati berlutut. Di depan mereka, tidak terlalu jauh, ada kepala iblis raksasa. Kepala iblis ini sepertinya ditempa dari logam. Ia melayang di langit, berukuran lebih dari 1000 mil, tergantung di atas seperti bintang kecil. Kepala iblis ini, dalam. Di depan Deep, para penguasa jurang ini tidak berani menarik napas sedikitpun. Mereka sama sekali tidak berani menatap wajah Deep. Mereka dengan hormat berlutut di tanah, kepala mereka menyentuh lantai sambil menunggu perintah Deep. Deep terdiam. Semua jurang menunggu perintahnya. Dan hal serupa terjadi di kerajaan iblis banjir besar. Di ibu kota kerajaan iblis banjir besar, makhluk hidup sepanjang 1000 mil, mirip ular piton, bertengger di puncak gunung dewa.
Pupil kuningnya bersinar dengan cahaya sedingin es saat ia menatap jurang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di kaki Gunung Dewa. Ular raksasa ini memiliki sepasang sayap di punggung dan 4 cakar. Ada juga satu tanduk yang menonjol dari kepalanya. Ia sedikit mirip dengan naga banjir, dan juga merupakan penguasa sebenarnya dari kerajaan iblis banjir besar, banjir. Kerajaan iblis banjir besar sudah ada selama 2 miliar tahun. Sangat sedikit jurang maut yang pernah menyaksikan banjir. Seringkali, tidak seorang pun mengetahui di mana banjir berada. Faktanya, selama beberapa ratus juta tahun terakhir, air bah sepertinya telah lenyap sama sekali, dan beberapa jurang bahkan menduga bahwa air bah telah mati. Namun hari ini banjir telah muncul. Selain itu, banjir muncul di Gunung Suci Kerajaan Iblis Banjir Besar, di hadapan triliunan kuadriliun warga yang tinggal di ibu kota. Semua jurang dalam jarak ratusan ribu mil dapat melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Banjir, dewa iblis di hati mereka, telah benar-benar muncul. Semua jurang memiliki firasat bahwa sesuatu yang penting akan terjadi di Dark Abyss. Bab 2234, Kelompok Konversi Ilahi. Saat Seng Mei menghilang ke dunia yang berbeda ini, di dalam Amethyst Heavenly Palace, Lin Ming merasakan hatinya bergetar. Dia bisa merasakan hubungannya yang samar dengan Seng Mei melemah. Jika dia tidak hati-hati mencoba merasakannya, hampir mustahil untuk menyadarinya. Terlebih lagi, sensasi seperti itu perlahan memudar. Pada saat ini Lin Ming sudah mengasingkan diri di dalam istana surgawi Amethyst selama 3.000 tahun. Tetapi karena dia telah menghabiskan 1.500 tahun dalam pesona waktu, kenyataannya dia telah berkultivasi selama 18.000 tahun. Sebelum ini, Lin Ming tidak pernah menghabiskan waktu lama berkultivasi dalam satu periode. Padahal, mengasingkan diri dalam waktu lama belum tentu menambah kekuatan seseorang. Mengasingkan diri untuk berkultivasi adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil mengejar kecepatan pertempuran sebenarnya dan mengalami sendiri medan perang. Dari segi fondasi, yang pertama tidak akan sekokoh yang kedua. Tapi sekarang dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, tidak ada tempat dia bisa meredam dirinya di seluruh 33 surga. Sedangkan untuk pertarungan sebenarnya, satu-satunya yang bisa dilawan Lin Ming adalah Kaisar Jiwa, dan itu akan berakibat buruk karena saat ini, Lin Ming bukanlah tandingannya. Dengan demikian, mengasingkan diri untuk berkultivasi adalah pilihan terbaik Lin Ming saat ini. Dalam 18.000 tahun ini, Lin Ming pertama kali mencapai 9 revolusi reinkarnasinya yang sempurna. Kemudian dia perlahan-lahan menyisir semua hukum dan metode kultivasi yang dia pelajari dalam hidupnya. Lin Ming telah mengalami pembantaian tanpa akhir, tapi dia tidak pernah menghabiskan periode seperti 18.000 tahun ini untuk secara perlahan menyaring hukumnya dan mengkonsolidasikan yayasannya. Dalam 18.000 tahun ini, sistem budidaya Lin Ming menjadi semakin matang dan agung. Semuanya dibawa sepanjang jalan lurus dan kekuatan Lin Ming juga meningkat secara halus, tapi sekarang, karena hubungan spiritual antara Lin Ming dan Seng Mei lenyap, budidayanya juga terganggu. Lin Ming, tembok abadi telah terkoyak. Master Jalan Asura menghela nafas. Mendengar ini, hati Lin Ming menegang. Spekulasi awal Master Jalan Asura adalah bahwa Kaisar Jiwa ingin menggunakan Seng Mei untuk merobohkan tembok abadi, dan jika tembok abadi kini hancur, maka itu berarti Seng Mei. Menyelidiki dengan hati-hati, Lin Ming samar-samar merasa bahwa Seng Mei belum mati. Namun entah kenapa, hubungan di antara mereka berdua menjadi semakin samar, begitu samar hingga seolah hilang sama sekali. Aku tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi, tapi hubunganku dengan Amethyst Origin Crystal juga menjadi samar. Kata Master Jalan Asura, membuat Lin Ming terkejut. Lin Ming berkata, mungkinkah kristal asal Amethyst telah disempurnakan oleh Kaisar Jiwa? Saya meninggalkan tanda roh saya di dalamnya. Jika kristal asal Amethyst dimurnikan oleh Kaisar Jiwa maka tanda rohku akan hancur dan aku akan mengetahuinya. Tapi saat ini, samar-samar aku bisa merasakan bahwa tanda rohku belum disempurnakan oleh Kaisar Jiwa, tapi malah diblokir oleh sesuatu. Pikiran Lin Ming bergerak. Diblokir oleh apa? Hubungannya dengan Seng Mei juga berada dalam kondisi yang sama. Kaisar Jiwa tampaknya tidak membunuh Seng Mei dan dia juga tidak mendapatkan kristal asal Amethyst. Lalu, apa yang terjadi pada mereka dan mengapa mereka tidak bisa merasakannya? Lin Ming, mengkhawatirkan hal-hal seperti itu tidak ada gunanya. Saya tidak bisa meninggalkan jalan Asura, dan tidak peduli seberapa khawatirnya Anda, tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk melindungi jalan Asura dan Akashic Dream Universe, Asura Roadmaster telah menyatukan tubuh dan jiwanya ke dalam dua dunia. Jika bukan karena bantuan Asura Roadmaster, mustahil bagi Lin Ming untuk mengalahkan Kaisar Jiwa dengan tingkat kekuatannya saat ini. Tentu saja, sementara Lin Ming dan Asura Roadmaster tidak bisa pergi, Kaisar Jiwa juga tidak bisa datang. Ada masalah dengan dunia makam Dewa Iblis dan Laut Kaisar Bon hampir runtuh. Deep dan Float terlalu sibuk menangani hal ini untuk menangani masalah lain dan bahkan Kaisar Jiwa harus berlari kembali ke kedalaman jurang maut. Sebenarnya, bahkan jika Kaisar Jiwa dengan ceroboh datang ke jalan Asura, yang datang hanyalah avatar dari wujud aslinya. Kemudian, menghadapi jalan Asura yang dikendalikan oleh Master Jalan Asura, Kaisar Jiwa tidak hanya akan dirugikan tetapi dia juga akan menderita kerugian yang sangat besar. Junior mengerti, bagaimana mungkin Lin Ming tidak memahami kebenaran ini. Namun kekhawatiran selalu mengaburkan pikiran dengan kekacauan. Lin Ming merasa sulit untuk bersantai, dan selain Seng Mei ada juga Immortal Sovereign.
Senior Asura, junior ini pernah meninggalkan batu kehidupan abadi bersama penguasa abadi. Perubahan di makam Dewa Iblis seharusnya terkait dengan penguasa abadi, dan sekarang tembok abadi telah hancur dan Kaisar Jiwa dapat kembali ke jurang kegelapan, maka Dewa Senior adalah. Lin Ming tidak berbicara lebih jauh. Dia bisa merasakan bahwa setelah Master Makam Dewa Iblis menyatukan kembali avatar-avatarnya, maka Immortal kemungkinan besar akan mengalami nasib yang berbahaya. Mendengar Lin Ming menyebutkan Immortal, Asura menghela nafas dalam-dalam. Anda mengatakan kepada saya bahwa yang abadi telah mati dan yang tersisa darinya hanyalah segumpal sisa jiwa yang telah terkunci di dalam Laut Kaisar Bond selama 10 miliar tahun untuk mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia meninggalkan Kaisar Laut Bond, jiwanya akan hancur menjadi debu, tapi mungkin tujuan seperti itu adalah keselamatan. Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign adalah rival seumur hidup, dan hal ini berlaku baik dalam seni bela diri atau dalam mengejar cinta. Tapi di saat yang sama, mereka juga berteman seumur hidup. Mengetahui bahwa jiwa immortal tidak akan binasa, bahkan Asura pun merasakan hatinya berduka karena haru. Pada saat ini, sinar cahaya muncul dari kehampaan di depan Lin Ming. Mereka menyatu dengan ruang tak terbatas di sekelilingnya, berlomba tanpa akhir. Lin Ming sepertinya telah tiba di langit berbintang yang tak berujung. Saat dia melihat cahaya ilahi abadi ini perlahan berkumpul, pemandangan itu seperti penciptaan alam semesta, awal dari zaman baru, sungai yang mengalir melalui masa lalu dan ke masa depan. Cahaya ilahi perlahan mengembun. Kemudian, sosok seseorang akhirnya muncul, hanya berjarak 1000 kaki. Orang ini mengenakan jubah seputih salju dan ujung wajahnya tajam dan berbeda, penuh dengan kepahlawanan yang gagah. Matanya sepertinya mengandung kehidupan dan kehancuran alam semesta, dan alisnya mengarah ke pelipisnya seperti pedang dewa. Ini adalah pria yang agung dan tampan. Namun jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat merasakan bahwa penampilannya menjadi kabur selama bertahun-tahun, sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Menghadapi pria ini, Lin Ming entah kenapa merasakan hubungan dengannya. Ini adalah resonansi yang berasal dari garis keturunan dan hukumnya. Senior, Asura Senior, hati Lin Ming bergetar. Meskipun dia telah berkomunikasi dengan Asura Roadmaster selama bertahun-tahun, Asura Roadmaster belum pernah muncul di hadapannya seperti hari ini. Asura Roadmaster tampak jauh lebih muda dari yang dibayangkan Lin Ming. Lin Ming awalnya berpikir bahwa sementara Asura Roadmaster tidak akan tampak tua, dia akan memiliki penampilan seorang pria parubaya, penuh dengan martabat yang tenang. Tapi, sosok berjubah putih di hadapannya ini sepertinya berusia sekitar 18-19 tahun. Asura berpakaian putih memandang Lin Ming dan berjalan ke depan, selangkah demi selangkah. Saat dia bergerak maju, rasanya seperti dia sedang menyeberangi sungai waktu, bergerak dari satu pantai ke pantai lainnya. Pakaiannya seperti salju dan wajahnya tampak diukir dari batu giok, dia bisa disebut sebagai pemuda tampan di masa jayanya, ini benar-benar berbeda dari harapan awal Lin Ming terhadap Asura Roadmaster. Asura berkata, saya sudah menyatu dengan jalan Asura menjadi satu. Apa yang muncul di hadapanmu sekarang hanyalah inkarnasiku. Lin Ming, aku pernah memberikanmu setetes darah Asura, tapi hari ini aku akan memberikanmu garis keturunan Asura yang lengkap untuk meletakkan dasar bagi perpaduan terakhirmu antara alam semesta dalam dan luar. Asura Roadmaster melambaikan tangannya, dan kolam biru giok muncul di depannya. Kolam ini lebarnya hanya 30-40 kaki dan dalamnya 10 kaki. Itu diisi dengan air biru jernih dan jika Lin Ming melompat ke dalam, air bisa menutupi kepalanya. Lin Ming bisa merasakan bahwa ini bukan kolam biasa, tapi kemungkinan besar adalah harta roh. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah melihat harta roh yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling umum adalah pedang, tombak, dan senjata sejenis lainnya. Ada juga segel, tungku, tongkat, tanda perintah, dan harta roh lain yang relatif langka. Tapi, ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat harta roh berbentuk kolam. Ini adalah kelompok konversi ilahi. Lebih dari 10 miliar tahun yang lalu saya mencapai keilahian sejati di kolam konversi ilahi dan setelah itu, saya juga melangkah melampaui keilahian di sini. Kolam konversi ilahi adalah harta roh kuno yang saya sempurnakan dari mata air ilahi. Air di dalamnya memiliki efek penyembuhan yang luar biasa, dan di saat-saat terlemah Anda, air dapat membantu sumber kehidupan Anda, ini adalah tempat paling cocok bagimu untuk membuat terobosan. Mendengar ini, Lin Ming terkejut. Kolam konversi ilahi ini sebenarnya adalah harta roh yang digunakan oleh Master Jalan Asura untuk membuat terobosan keilahian sejati dan melampaui keilahian. Asura Roadmaster adalah penguasa 33 surga yang tiada taranya. Jika dia membuat terobosan di suatu tempat, bahkan kolam paling biasa pun akan menjadi kolam dewa, dan kolam ini sendiri disempurnakan dari kolam dewa oleh Master Jalan Asura. Lin Ming dengan hati-hati melangkah ke kolam ilahi. Di tepinya, dia bisa melihat jejak hukum yang diukir oleh Dao Agung. Ini seharusnya merupakan sisa-sisa hukum Dao Surgawi sejak Master Jalan Asura membuat terobosannya. Tidak diragukan lagi, jejak-jejak ini adalah harta yang sangat berharga. Hanya kolam dewa ini saja sudah cukup untuk membuat Master tingkat dewa sejati menjadi buta karena cemburu. Jika dia membuat terobosan di sini, itu bisa disebut hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 2235, Cahaya Penghancur Dunia. Lin Ming perlahan tenggelam ke dasar kolam ilahi, merasakan air dengan lembut menyapu tubuhnya.
Perasaan ini seperti sentuhan seorang ibu, setiap tetes air adalah nektar surgawi yang paling berharga. Air ini memasuki tubuh Lin Ming melalui hidung dan mulutnya, mengalir ke meridiannya dan keluar dari 360.000 pori-porinya, terus-menerus mengubah dan memperbarui tubuhnya seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, berkas cahaya merah darah yang aneh mulai berkumpul dari sekeliling. Di bawah kendali Asura Roadmaster, cahaya ini mengalir ke dalam kolam, menyebabkan seluruh kolam dewa ditutupi dengan cahaya merah darah yang samar. Kekuatan di dalam kolam ini menjadi semakin kaya, begitu kental hingga membuat jantung seseorang berdebar kencang. Pada saat yang sama, Asura Roadmaster mengeluarkan tulang iblis. Tulang iblis ini pernah menjadi staf Kaisar Jiwa, tetapi ketika Kaisar Jiwa menculik Seng Mei dia melemparkannya ke arah Lin Ming dan tidak punya cukup waktu untuk mengambilnya kembali. Bahan yang digunakan untuk menempa tongkat tulang iblis ini tidak diragukan lagi berasal dari Dewa Iblis sejati yang ada 100 miliar tahun yang lalu. Sekarang, Asura Roadmaster melemparkannya ke dalam kolam ilahi sehingga Lin Ming bisa memperbaikinya. Lin Ming, kamu akan mencapai kesempurnaan 9 bintang Istana Dao di kolam dewa, dan setelah itu kamu akan sepenuhnya menyempurnakan jalan Asura dan Akashic Dream Universe. Suara Asura Roadmaster tiba-tiba berubah suram dan muram. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia mendongak dan melihat bahwa di tepi kolam dewa, saat garis keturunan Asura dicurahkan, kekuatan inkarnasi Master Jalan Asura sebenarnya melemah. Lin Ming bahkan bisa melihat bahwa di rambut Asura Roadmaster yang awalnya hitam pekat, beberapa helai rambut seputih salju muncul. Hati Lin Ming bergetar. Apakah ini karena Asura Roadmaster memberinya kekuatan garis keturunannya? Asura Senior, kamu. Saat Lin Ming berbicara, jumlah helai rambut putih di kepala Asura Roadmaster mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Lin Ming tidak bisa duduk diam setelah melihat ini dan langsung berdiri dari kolam ilahi. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan di dalam kolam itu sangat kaya, tapi Lin Ming tertegun. Master Jalan Asura dengan tenang berkata, Lin Ming, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Senior, pelatihan saya baru saja dimulai dan mungkin perlu dilanjutkan selama 10.000 tahun. Apakah Anda akan terus melemah selama ini? Lin Ming bisa merasakan kekuatan Asura Roadmaster secara bertahap memudar. Dia tiba-tiba teringat bahwa Asura Roadmaster telah bergabung menjadi satu dengan Asura Road. Lalu, jika dia memperbaiki jalan Asura maka bukankah itu berarti kekuatan Master Jalan Asura akan terpengaruh? Bukankah dia akan menjadi semakin lemah? Master Jalan Asura menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun ini saya tertidur lelap di Jalan Asura, menggunakan segala metode yang saya miliki untuk memperpanjang hidup saya. Meski begitu, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Saya telah hidup terlalu lama. Dalam lebih dari 10 miliar tahun, aku berubah dari tidak memiliki apapun menjadi perlahan-lahan tumbuh dan meninggalkan jejakku. Dari seorang Holy Lord menjadi World King menjadi Empyrean, dan menjadi True Divinity, aku menjadi penguasa dalam hakku sendiri dan bahkan berdiri di atas puncak tertinggi dari 33 surga. Dalam hidup saya telah mengalami dan memiliki segalanya. Namun 10 miliar tahun yang lalu saya menyaksikan bencana besar itu dengan mata kepala sendiri. Aku menyaksikan sekutuku, murid-muridku, dan bahkan seorang wanita yang sangat kucintai namun tidak memilikiku, perlahan-lahan mati, satu demi satu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah aku, dan aku telah memikul semua ini, terus berlanjut hingga saat ini. Pelan-pelan, aku menjadi letih terhadap segalanya, yang kulihat hanyalah pucat. Saya tidak lagi mengejar kehidupan kekal yang menjadi obsesi saya, dan jika saya mempunyai keinginan maka itu adalah menyelesaikan apa yang belum saya selesaikan di masa lalu. Saat Asura Roadmaster berbicara, dia tampak bertambah tua beberapa poin. Tapi, matanya tetap seterang bintang. Melihat Asura Roadmaster, Lin Ming merasakan duka yang tak terlukiskan di hatinya. Meski aku melemah, aku tidak akan kehabisan tenaga sepenuhnya. Hanya saja kemampuanku untuk melindungi jalan Asura akan menjadi semakin lemah, oleh karena itu kamu harus menyelesaikan latihanmu sesegera mungkin sebelum Kaisar Jiwa mengejarmu. Saat Asura Roadmaster berbicara, ekspresinya tetap tenang. Lin Ming mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Master Jalan Asura di pundaknya, tapi mengatakan apapun sekarang tidak ada artinya. Yang perlu dia lakukan adalah menyempurnakan jalan Asura dan Akashic Dream Universe sepenuhnya. Namun, rencana tidak pernah berjalan semulus yang diharapkan. 2000 tahun lagi berlalu. Di dalam kolam konversi ilahi, saat Lin Ming mencapai momen kritis dalam pelatihannya, dari langit yang luas, pilar cahaya hitam tiba-tiba muncul dan hancur. Cahaya ilahi ini seperti naga hitam raksasa. Ia melewati saluran luar angkasa, melolong saat jatuh. Itu menakutkan, memiliki tekanan yang luar biasa yang menyebabkan vitalitas darah semua orang Empyrean dalam beberapa ratus mil tumbang, sehingga mustahil bagi mereka untuk melihatnya secara langsung. Ini seperti cahaya penghancur dunia yang dapat memusnahkan seluruh keberadaan. Tembakannya langsung menuju Amethyst Heavenly Palace tempat Lin Ming berada. Lin Ming, yang mulia penguasa manusia, senior Lin Ming. Dari 3 balapan besar, banyak seniman bela diri melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Tapi, banyak juga dari orang-orang ini yang bahkan tidak bisa merespon tepat waktu, cahaya penghancur dunia ini terlalu cepat. Ini buruk, mimpi ilahi menatap tanpa daya saat kekuatan destruktif ini mengalir ke istana surgawi Amethyst. Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Itu sungguh luar biasa, kekuatan yang melampaui batas yang ada saat ini.
Jauh di dalam pengasingan, Lin Ming berada dalam kondisi di mana dia tidak bisa diganggu. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan seperti itu? Mungkinkah ini serangan dari Master Makam Dewa Iblis? Pikiran ini terlintas di benak mimpi ilahi. Namun dalam situasi kritis ini ketika segala sesuatunya tergantung pada seutas benang, sebuah tangan ungu raksasa muncul dari istana surgawi ametis dan menyerang cahaya penghancur dunia. Tangan ini lebarnya 1000 mil. Ia menghalangi langit, mampu menangkap bintang. Bang! Cahaya ilahi penghancur dunia meledak di tangan ungu itu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan sebagian besar langit biru. Tangan yang menutupi surga itu dengan paksa memblokir dunia yang menghancurkan cahaya ilahi. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian segera mengetahui apa yang terjadi. Cahaya penghancur dunia ini sepertinya adalah serangan dari Master Makam Dewa Iblis. Master Makam Dewa Iblis telah datang. Mungkinkah dia sudah menyelesaikan pengasingannya? Semua orang merasakan hati mereka menegang. Jika Master Makam Dewa Iblis benar-benar tiba pada saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan panik, iblis tua itu belum datang, dia hanya melakukan serangan melintasi ruang waktu. Suara mimpi ilahi bergema hingga ribuan mil, menenangkan pikiran para seniman bela diri yang gugup. Master Makam Dewa Iblis masih membutuhkan pengasingan yang lama. Dia telah terluka parah dalam pertempuran besar 5000 tahun yang lalu dan dengan semua masalah yang terjadi di Makam Dewa Iblis, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Selain itu, dia juga harus memperbaiki Makam Dewa Iblis. Karena Master Jalan Asura berani mengizinkan Lin Ming masuk ke pengasingan pintu tertutup terakhir saat ini, maka dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Kalau tidak, itu sama dengan membiarkan Lin Ming bebas diserang. Iblis tua itu belum datang. Dia tidak datang sendiri namun dia mampu melakukan serangan mengerikan melalui berbagai ruang, itu terlalu mengerikan. Saat para seniman bela diri memikirkan kekuatan di balik dunia yang menghancurkan cahaya, mereka semua merasakan ketakutan yang masih ada di pikiran mereka. Jika mereka tersedot ke dalam cahaya itu maka mereka akan hancur menjadi abu. Master Makam Dewa Iblis benar-benar ganas, tapi Asura Senior juga luar biasa kuat. Pemblokiran surga itu pasti dibentuk oleh Asura Senior. Tanpa bergerak pun dia sudah mampu memblokir cahaya hitam yang mengerikan itu, sungguh menakjubkan. Benar, dia luar biasa. Hahaha, banyak seniman bela diri mengingat tangan raksasa yang menghalangi surga itu dan merasa jauh lebih ceria. Mereka tahu bahwa Master Jalan Asura sedang membimbing Lin Ming di Istana Surgawi Ametis dan dengan perlindungan Master Jalan Asura, tidak akan mudah bagi Master Makam Dewa Iblis untuk mengganggu mereka dengan serangan jarak jauh. Namun, ketika mimpi ilahi mendengar para seniman bela diri ini dengan bangga berbicara tentang Asura Road Master, awan gelap kesuraman menutupi wajahnya. Cahaya penghancur dunia itu, apakah itu benar-benar diblokir dengan mudah? Dia dengan cemas melihat ke arah Istana Surgawi Ametis. Dia memiliki firasat buruk bahwa serangan ini hanyalah aksi pembuka. Bagaimana Master Makam Dewa Setan dengan bebas membiarkan Lin Ming menyelesaikan pengasingannya dan mencapai ketinggian di mana dia bisa menjadi ancaman baginya? Semuanya, dengarkan aku. Jangan bergantung pada Asura Senior yang melindungimu. Untuk selamat dari bencana ini, kita harus bergantung pada diri kita sendiri. Cepat dan mulai berkultivasi lagi. Sebuah suara halus dan bermartabat terdengar. Orang yang berbicara adalah Soaring Feather God King. Dia melayang tinggi di langit, gaun putihnya melayang di sekelilingnya. 5000 tahun di dalam pesona sama dengan 50.000 tahun di luar. Dengan bimbingan Ing dan Clear, Soaring Feather God King telah menerobos ke batas berikutnya dan mencapai ranah Divinity sejati tengah. Selain itu, kekuatannya lumayan bahkan di antara dewa sejati tingkat menengah. Dalam hal ini saja dia jauh lebih kuat dari Astral Vault God King. Raja Dewa Gudang Astral terperosok dalam alam divinitas sejati yang lebih rendah dan belum mampu membuat terobosannya. Pikiran Soaring Feather mirip dengan pikiran ilahi. Serangan semacam ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Asura Roadmaster bisa memblokir yang pertama, tapi bisakah dia memblokir semuanya setelahnya? Bab 2236, dalam menghadapi bencana. Di dalam Istana Surgawi Ametis, inkarnasi Master Jalan Asura duduk di depan kolam dewa, kulitnya sedikit pucat. Dibandingkan 2000 tahun yang lalu, perubahan besar telah terjadi dalam dirinya. Wajahnya masih cerah dan seindah batu giok dan dia masih dipenuhi dengan semangat kepahlawanan yang berani, tetapi rambut hitamnya telah berubah menjadi perak. Mata Asura Roadmaster tetap bersinar seperti sebelumnya. Meskipun dia telah membantu Lin Ming menyempurnakan dua hukum tertinggi dan meskipun serangan Master Makam Dewa Iblis telah menghabiskan vitalitas darahnya sekarang, ekspresinya masih berupa ketenangan murni. Senior Asura, kamu, Lin Ming bisa merasakan bahwa Asura Roadmaster telah terluka dalam tabrakan singkat dengan Master Makam Dewa Setan tadi. Awalnya, budidaya di sini sudah memaksa Asura Roadmaster mengeluarkan sejumlah besar energi. Sekarang untuk menahan serangan Master Makam Dewa Iblis, tekanan yang diberikan padanya bisa dibayangkan. Jangan terganggu. Bantuan terbesar yang dapat Anda berikan kepada saya saat ini adalah menyelesaikan penyempurnaan dengan sepenuh hati sesegera mungkin. Jika Anda dapat menyelesaikannya 100 tahun lebih awal maka itu berarti tekanan 100 tahun lebih sedikit yang harus saya hadapi. Saya harap ketika Anda menyelesaikan kultivasi Anda, batas Anda akan sama dengan batas saya. Jantung Lin Ming berdetak kencang. Batas saya akan sama dengan senior.
Batas Asura Roadmaster secara alami adalah Beyond Divinity. Tapi Lin Ming berpikir bahwa bahkan jika dia mengasingkan diri selama 10.000 tahun lagi, meskipun kekuatannya akan meningkat pesat, keinginan untuk melangkah melampaui keilahian sebenarnya tidak mungkin. Bahkan dengan potensi tambahan 10.000 tahun lagi, Lin Ming hanya akan berkultivasi selama sekitar 40.000 tahun. Namun, dibandingkan dengan seniman bela diri yang telah hidup ratusan juta tahun, 40.000 tahun bukanlah apa-apa. Master Jalan Asura berkata, dalam hal kultivasi, kamu sedikit lebih buruk. Tetapi jika menyangkut batasan dalam hukum, Anda benar-benar melampaui saya. Apa yang disebut melampaui keilahian sebenarnya bukanlah batasan ortodoks. Di jalan seni bela diri, setiap batas besar yang sah dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil, awal, tengah, akhir, puncak, tetapi Beyond Divinity tidak memilikinya. Hal ini karena Beyond Divinity bukanlah batas yang besar sama sekali, melainkan suatu keadaan, seperti jurang tingkat totem yang telah mencapai batas True Divinity. Ketika seorang seniman bela diri memahami sistem hukumnya yang sempurna, keadaan yang ia capai disebut Beyond Divinity. Melampaui keilahian. Saat itulah kultivasi seseorang mencapai puncaknya dan hukumnya mencapai puncaknya, dan kedua puncak ganda ini tidak dapat dilampaui. Ini adalah bidang seni bela diri tertinggi. Kata-kata Asura Roadmaster lembut, tapi apa yang dia katakan membuat Lin Ming terkejut. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengar seseorang menggambarkan alam Beyond Divinity. Junior mengerti. Di dalam kolam konversi ilahi, Lin Ming membungkuk dalam-dalam kepada Master Jalan Asura. Dia juga memahami bahwa seniman bela diri Beyond Divinity masih terbagi dalam berbagai tingkat kekuatan. Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat, semua bergantung pada seberapa kuat seorang seniman bela diri sebelum mereka melangkah melampaui keilahian dan juga ketinggian hukum mereka. Meskipun budidayanya belum mencapai puncak keilahian sejati, semua itu tidak penting. Di alam ketuhanan sejati awal, dia sudah bisa membandingkannya dengan puncak keilahian sejati. 10.000 tahun dari sekarang, jika budidayanya naik ke alam ketuhanan sejati dan hukumnya mencapai kesempurnaan, maka dia mungkin bisa mengalahkan Master Makam Dewa Iblis. Spekulasi Divine Dream dan Soaring Feather tidak salah. Cahaya penghancur dunia itu hanyalah awal dari mimpi buruk. 2000 tahun kemudian, cahaya ilahi muncul kembali. Apalagi kali ini bukan hanya satu, tapi dua bersama-sama. Dua pancaran cahaya ilahi jatuh dari awan seperti dua pilar yang menopang langit. Mereka jatuh ke istana surgawi ametis. Dari dalam ametis Heavenly Palace, tangan yang menghalangi surga muncul sekali lagi dan secara brutal bertabrakan dengan berkas cahaya itu. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Laut Asura merosot karena tekanan yang mengerikan, membentuk mangkuk air, berongga raksasa sedalam ribuan mil. Semua awan di atas Laut Asura terhempas oleh gelombang kejut. Melihat pemandangan apokaliptik di hadapan mereka, para seniman bela diri dari 33 surga menjadi bingung. Jika ini terus berlanjut, apa yang bisa kita lakukan? Serangan terakhir juga telah diblokir oleh Asura Roadmaster. Mereka tidak tahu betapa sulitnya bagi Asura Roadmaster untuk memblokir cahaya penghancur dunia itu, tapi kali ini sepertinya tidak mudah bagi Asura Roadmaster. Setelah dua pancaran cahaya ilahi ini meledak, tangan yang diciptakan oleh Master Jalan Asura dirobek dengan paksa. Beberapa energi bahkan mengalir dari telapak tangan dan jatuh ke istana surgawi ametis seperti air terjun. Untungnya, istana surgawi ametis dilindungi oleh formasi susunan, sehingga energi pada akhirnya tidak dapat mencapainya. Situasinya semakin buruk. Mimpi ilahi mengerutkan kening. Ada serangan setelah 2000 tahun, dan sepertinya kekuatan musuh semakin meningkat. Ini berarti dua hal. Yang pertama adalah Master Makam Dewa Iblis berada dalam pengasingan dan tidak bisa meninggalkan Makam Dewa Iblis dan dia juga tidak bisa dengan bebas melancarkan serangan sesuai keinginannya. Dia hanya bisa memanfaatkan istirahat kecil atau menggunakan energi berlebih untuk menyerang Lin Ming. Dan yang kedua adalah seiring berjalannya waktu, Master Makam Dewa Iblis terus bertambah kuat. Namun di Istana Surgawi Ametis, Master Jalan Asura jelas tidak akan bertambah kuat, dia bahkan mungkin melemah seiring berjalannya waktu. Jika demikian, situasinya hanya akan memburuk mulai saat ini. Entah itu mimpi ilahi atau para tokoh kemanusiaan tingkat tinggi dan para Saint, mereka semua merasa gugup. Tidak mungkin mereka bisa menghalangi cahaya dewa hitam itu. Selain itu, cahaya ilahi itu langsung menembus ruang angkasa dan setara dengan berpindah secara instan ke area di atas Istana Surgawi Ametis, ingin mencegatnya di tengah jalan adalah hal yang mustahil. 2000 tahun lagi berlalu. Dan benar saja, cahaya penghancur dunia muncul sekali lagi. Dua pancaran cahaya ilahi jatuh lagi. Semua orang menahan napas saat melihat ini. Tidak ada yang tahu apakah Asura Roadmaster akan membentuk tangan penghalang surga itu sekali lagi untuk menahan serangan itu. Namun tiba-tiba, dari atas ametis Heavenly Palace, sebuah cahaya putih memancar. Sebuah altar putih kuno muncul, menyambut cahaya penghancur dunia. Altar batu ini tingginya 100.000 kaki dan terbagi menjadi 33 tingkat. Ini adalah harta roh yang telah disempurnakan oleh Master Jalan Asura dan ditempatkan di tingkat ketujuh ujian terakhir, altar segel ilahi. 3,6 miliar tahun yang lalu, segel ilahi Empyrean pernah meniru altar segel ilahi untuk menyempurnakan alat sihirnya sendiri. Dari sinilah nama Empyrean Divine Seal berasal. Dua lampu penghancur dunia dengan sembarangan jatuh ke atas altar segel ilahi.
Bang! Altar segel ilahi berguncang dengan liar. Gelombang gejolak muncul di Laut Asura. Tsunami yang mengerikan membumbung ribuan mil ke langit, menembus langit. Tsunami setinggi ribuan mil ini bisa disebut bencana, namun saat ini masyarakat umum di Jalan Asura sudah dievakuasi. Oleh karena itu, betapapun dahsyatnya tsunami yang menghantam bumi, tetap saja tidak menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Aku ingin tahu berapa lama lagi kebutuhan pengasingan Lin Ming. Xiao Moxian menyatukan kedua tangannya, memandang ke arah istana surgawi ametis dengan berat hati. Lin Huang dengan lembut memegang tangan Xiao Moxian. Dia tahu bahwa cahaya ilahi yang menghancurkan dunia ini hanyalah pembukaan dari datangnya perang yang sebenarnya. Bab 2237, Merobek Jalan Asura. Jalan Asura kuno mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan dari Master Makam Dewa Iblis seakurat kalender, muncul setiap 2000 tahun sekali. Para seniman bela diri dari 33 surga tahu bahwa ketika Lin Ming memasuki pengasingannya yang kedua, dia mengatakan kepada mereka bahwa pengasingan ini akan berlangsung selama sekitar 10.000 tahun. Dapat diperkirakan bahwa dalam 10.000 tahun ini, serangan Master Makam Dewa Iblis akan terus menimpa mereka. Terlebih lagi, tampaknya setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Mungkin ketika akhir dari 10.000 tahun muncul, kekuatan serangan Master Makam Dewa Iblis akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seperti apa pemandangan itu? Para seniman bela diri dari 33 surga tidak berani membayangkan. Dan dalam periode 8.000 tahun, serangan kelima berturut-turut tiba seperti yang diharapkan. Bersenandung, malam yang gelap di Jalan Asura disinai dengan cahaya terang, membuatnya seolah-olah siang hari. Cahaya merah darah menyinari seluruh dunia. Langit dan bumi tertembus. Itu seperti seekor binatang buas yang tiada taranya bangkit dalam cahaya ilahi ini. Rasanya seperti matahari yang lebarnya miliaran mil jatuh ke Laut Asura. Gelombang kejut yang kuat mendorong Laut Asura hingga kedalaman yang tak terbayangkan, memperlihatkan dasar laut berbatu. Altar segel ilahi terlempar dan formasi susunan pelindung di sekitar istana surgawi ametis terkoyak oleh cahaya ilahi. Seluruh istana surgawi ametis mulai berguncang hebat akibat tsunami yang dahsyat. Lin Ming, 10.000 mil jauhnya, impian ilahi, Xiao Moxian, Lin Huang, dan yang lainnya semua melihat serangan ini dan merasakan hati mereka menegang. Menghadapi kekuatan Master Makam Dewa Iblis, mereka semua tidak mampu melawan. Jika mereka terseret ke dalam gelombang kejut ini, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para seniman bela diri dari 33 surga telah mengalami kemajuan pesat. Namun jika dibandingkan dengan Master Makam Dewa Iblis, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Ayah, Lin Huang mencengkeram tinjunya, kukunya menusuk daging dan darahnya. Menghadapi bencana ini dia terlalu lemah, namun sebenarnya budidayanya sebenarnya berada di puncak seniman bela diri dari 33 surga. Sejak Lin Ming mengasingkan diri, ditambah dengan pesona waktu, seniman bela diri dari 33 surga telah berlatih selama lebih dari 50.000 tahun. Tapi Lin Huang telah berlatih untuk jangka waktu yang lebih lama, dia telah terus berkultivasi selama 70.000 tahun. Dalam 70.000 tahun ini, Lin Huang sering bertarung dengan penguasa 33 surga. Pada awalnya dia bertarung dengan Master Empyrean yang lebih tua seperti Skyren Godot dan kemudian mulai melawan mereka seperti Astral Vault God King. Setelah itu dia bertarung dengan Soaring Feather God King dan Kaisar Sakya. Setelah Jiwer dewasa, dia bahkan bertengkar dengannya. Akhirnya, Lin Huang bahkan berlatih dengan Empyrean Divine Dream. Budidaya Lin Huang telah mencapai ranah ketuhanan sejati tengah. Bukan hanya dia, tapi Xiao Moxian, Raja Dewa Bulu yang melonjak, dan Kaisar Sakya juga menerobos ke alam dewa sejati tengah. Dragon Fang, Jun Blue Moon, Hang Qi, Fiery Blue Lotus, Dark Demon Monarch, serta Diwuhen dari ras Dewa Primal, Lan Xin, dan Tubagui dari ras Celestial, dan banyak lainnya juga menerobos ke alam ketuhanan sejati yang lebih rendah. Karena Jalan Asura telah melepaskan semua sumber daya yang telah dikumpulkannya selama 10 miliar tahun dan juga karena berbagai pengaruh kuno dari 3 ras besar telah membuka semua warisan mereka tanpa syarat, kekuatan seniman bela diri dari 33 surga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, puncak yang belum pernah dicapai sejak 10 miliar tahun lalu. Namun di hadapan Master Makam Dewa Iblis, semua ini sia-sia. Perbedaannya terlalu besar. Gemuruh. Gelombang kejut dari cahaya penghancur dunia terbang ke cakrawala dan gelombang laut yang sangat besar mulai turun kembali. Para seniman bela diri dari 33 surga melihat formasi susunan yang melemah di sekitar istana surgawi ametis dan merasakan hati mereka bergetar. Sudah lama sekali sejak mereka berkumpul di dekat istana surgawi ametis untuk berkultivasi. Dengan manajemen Ing dan Clear, mereka telah membentuk pesona waktu baru yang jaraknya cukup jauh dari Amethyst Heavenly Palace. Ini adalah tempat yang relatif lebih aman untuk bercocok tanam. Lagi pula, seniman bela diri Empyrean dan mereka yang berada di bawah Empyrean tidak bisa menahan gelombang kejut yang begitu mengerikan. Pengasingan Lin Ming belum berakhir. Setelah 2000 tahun lagi, serangan mengerikan lainnya kemungkinan besar akan terjadi. Seperti apa jadinya? Tidak ada yang berani membayangkan skenario itu. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Para seniman bela diri dari 33 surga mati-matian berkultivasi dengan sepenuh hati. Mereka merasakan firasat bahwa badai besar akan datang, dan momen terakhir ini juga akan menjadi perang terakhir yang menentukan nasib 33 surga.
Meskipun mereka yang berkumpul di Laut Asura adalah penguasa yang tak tertandingi dari berbagai ras, mereka masih merasakan ketakutan yang dalam dan tulus. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, tidak mungkin untuk bersembunyi. Apalagi segala sesuatu yang terjadi akan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan. 10.000 tahun belum berlalu. Pada tahun ke-9900, serangan ke-6 Master Makam Dewa Iblis tiba tanpa peringatan. Pancaran cahaya surgawi yang sangat besar sepertinya jatuh dari sungai bintang di langit tertinggi. Itu menembus langit jalan Asura, menenggelamkan sinar matahari yang menyilaukan di langit. Yang tersisa hanyalah cahaya ilahi yang menyala-nyala dan menyilaukan yang menutupi semuanya. Seluruh jalan Asura mulai terbakar. Di jalan Asura yang panjang dan linier, Laut Asura terletak di ujung paling ujung jalur ini. Namun di bawah cahaya ilahi yang tampak jatuh seperti sungai bintang, ujung jalan Asura tempat Laut Asura berada dibelah secara paksa. Cahaya destruktif menelan segalanya dan semua suara menghilang dari dunia. 100.000 mil jauhnya, para seniman bela diri dari 33 surga menatap tanpa daya saat jalan Asura terkoyak. Air laut yang tak ada habisnya tidak lagi meledak dalam tsunami raksasa melainkan tersedot ke dalam kehampaan hingga lenyap dari pandangan. Dan istana surgawi ametis juga diselimuti oleh cahaya ilahi ini. Formasi susunan pelindungnya hanya bertahan sesaat sebelum pecah. Cahaya formasi susunan melesat keluar. Tanpa perlindungan formasi susunan, seluruh istana surgawi ametis terpaksa menahan dampak langsung dari cahaya ilahi ini. Lin Ming, manusia berdaulat, yang mulia. Banyak seniman bela diri dari 33 surga yang begitu khawatir hingga mereka mulai bergegas. Lin Ming adalah harapan terakhir mereka, tapi jika dia langsung terkena cahaya ilahi ini saat berada di pengasingan, apakah dia akan hancur begitu saja? Energi cahaya ilahi terlalu kuat. Bahkan istana surgawi ametis yang disempurnakan dengan hati-hati oleh Master Jalan Asura sebagian besar telah dilebur. Di dalam istana surgawi ametis, Lin Ming mengeluarkan darah dari seluruh kepalanya. Dan, darah ini bukan merah melainkan hitam, saat darahnya mengalir keluar, darahnya hangus karena aliran panas yang mengerikan. Jalannya untuk menggabungkan surga dan manusia telah mencapai saat-saat terakhirnya. Tapi pada langkah terakhir ini, Master Makam Dewa Setan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan Lin Ming berjalan ke ujung jalan ini. Senior, Asura Senior, Lin Ming berteriak kepada Asura Road Master di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dalam serangan tadi, Asura Road Master lah yang membantunya menahan sebagian besar serangan, kalau tidak, dia pasti sudah binasa. Asura Road Master telah menghabiskan banyak energi pada tahun-tahun ini. Tubuhnya semakin lemah dan dia bahkan terpaksa membantu memblokir serangan ini. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak khawatir? Asura Senior, kamu, jangan alihkan hatimu, aku, masih memiliki sisa energi yang tersisa. Dalam kegelapan, suara Asura Road Master bergema, itu sudah sangat lemah. Mendengar suara ini, Lin Ming merasakan hatinya bergetar. Dia jelas merasakan bahwa serangan barusan telah melukai sumber kehidupan Master Jalan Asura. Asura Senior, Lin Ming kehilangan kata-kata. Apapun yang dia katakan saat ini tidak akan berguna dan pucat. Tapi saat ini, dia bisa merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak di langit di atas. Wajah Lin Ming memucat, serangan itu belum berakhir. Kali ini, Master Makam Dewa Iblis tidak menyerang hanya sekali, tapi 2 kali. Orang tua aneh itu, dia berusaha sekuat tenaga. Suara Asura Road Master terdengar lemah dan tak berdaya. Sosoknya bergerak dalam kegelapan. 10.000 tahun yang lalu dia tampak muda dan dipenuhi dengan semangat dan keagungan yang besar, tetapi sekarang dia memiliki rambut putih dan penampilannya keriput dan layu, seperti orang tua di ambang kematian. Meskipun tubuhnya sudah tua, mata Asura Road Master masih tetap cerah dan murni seperti danau mata air. Dia jelas menyadari bahwa Lin Ming berada di saat-saat terakhir pengasingannya. Master Makam Dewa Setan melakukan segala daya untuk menghentikan ini dan menghancurkan Lin Ming. Sialan semuanya, andai saja aku punya 1 bulan lagi, tidak, 20 hari, andai saja aku punya 20 hari. Lin Ming mengepalkan tangannya, matanya memerah karena marah. Kukunya menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Dia sudah bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi. Ketika Kaisar Jiwa bersembunyi di dunia jiwa selama beberapa tahun terakhir, meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Akashic Dream Universe, dia masih berhasil meninggalkan beberapa kemungkinan di dalamnya. Kaisar Jiwa mungkin dapat merasakan apa yang dia lakukan dan juga merasakan bahwa dia berada pada tahap akhir dari perpaduan surga dan manusia. Dalam 9.900 tahun, Lin Ming telah mempercepat kecepatan penyempurnaannya. Ini untuk menghindari serangan balik putus asa dari Master Makam Dewa Iblis. Tapi, dia masih salah menilai. Serangan terakhir Master Makam Dewa Iblis juga terjadi lebih awal, hanya sebulan sebelum pengasingannya berakhir. Tidak mungkin ini hanya suatu kebetulan. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah Master Makam Dewa Iblis berhasil menyelidiki situasinya menggunakan beberapa metode. Energi yang muncul di langit semakin kuat. Di sekitar istana surgawi ametis yang sudah hancur, para seniman bela diri dari 33 surga yang bergegas ke depan dilanda kepanikan, mereka semua memutar teknik gerakannya dan mulai menggambar mundur. Tidak mungkin bagi mereka untuk berbagi beban serangan ini dengan Lin Ming, itu terlalu menakutkan. Ini melemah lebih dari setengahnya, iblis tua itu tidak memiliki banyak sisa kekuatan yang tersisa. Di aula batu kecubung yang hancur, Asura Road Master memandang ke atas ke langit.
Untuk secara paksa mengirimkan serangan kedua, ini pastinya merupakan beban yang sangat besar bagi Master Makam Dewa Iblis yang masih dalam pengasingan. Ketika seorang seniman bela diri berada dalam pengasingan, hal yang paling tabu adalah pelatihan mereka diganggu. Meskipun Master Makam Dewa Iblis memiliki metode yang transenden, tindakannya masih dibatasi. Saat serangan kedua datang, tubuh Asura Road Master berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu dengan istana surgawi ametis yang hancur di sekelilingnya, menopang satu perisai terakhir. Ah! Di luar istana surgawi ametis, banyak seniman bela diri berteriak ketakutan. Mereka menyaksikan dengan tatapan kosong saat Amethyst Heavenly Palace yang rusak itu benar-benar hancur berantakan di bawah kobaran api cahaya ilahi. Fragmen istana surgawi ametis bercampur dengan badai dan tersebar ke segala arah. Lin Ming, tidak. Xiao Moxian melihat kejadian ini dari kejauhan, merasa hatinya seperti ditusuk oleh pedang. Bab 2238, Invasi Jurang Neraka. Istana surgawi ametis telah hilang. Tempat pengasingan asli Lin Ming telah hancur total. Di dalam badai mengerikan yang membentang di langit dan bumi, samar-samar semua orang bisa melihat sosok seseorang. Sosok ini hangus hitam, seperti sepotong kayu mati yang disambar petir. Lin Ming, ayah. Xiao Moxian dan Lin Huang memiliki hubungan dekat dengan Lin Ming dan dapat langsung mengenali bahwa sosok hangus ini adalah dia. Saat mereka melihat kondisi menyedihkan yang dialami Lin Ming, hati Xiao Moxian terpuruk dan setiap seniman bela diri dari 33 surga menahan napas. Ini sudah berakhir. Pengasingan yang mulia penguasa manusia telah dipatahkan. Haruskah surga menghancurkan umat manusiaku? Apakah hari ini adalah akhir bagi kita sebagai orang suci? Pada saat itu, penguasa dari tiga ras semuanya merasakan keputusasaan di hati mereka. Mereka bahkan belum bertarung, namun mereka telah dikalahkan. Mereka telah mengerahkan begitu banyak upaya dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir, namun mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Ayah belum meninggal, kata Jiwer. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang datang dari Lin Ming. Jiwer telah mengalami pembaptisan hukum Lin Ming ketika dia menerobos ke dalam keilahian sejati, dan dalam hal resonansi energi dia bahkan lebih dekat daripada Lin Huang. Untung dia belum mati. Di Wuhen ras Dewa Primal tiba-tiba berkata. Meskipun kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa Lin Ming belum mati, tidak ada yang bisa bersantai dalam situasi ini. Dari kondisi Lin Ming yang mengerikan, kemungkinan besar dia menderita luka parah. Dan, harus diketahui bahwa Lin Ming saat ini sedang dalam pengasingan dan dia juga berada dalam periode paling penting, tahap terakhir untuk masuk ke ranah Beyond Divinity. Bagaimana masa pengasingan seperti itu bisa mengakomodasi serangan seperti ini? Melihat tubuh Lin Ming yang hangus dan penampilannya yang terluka parah, situasinya benar-benar mengerikan. Ini adalah serangan dari Master Makam Dewa Iblis. Dalam situasi ini, jika budidaya Lin Ming rusak di tengah jalan, apakah dia masih bisa menyelesaikan pengasingannya? Atau akankah serangan Demon God Stone Master menghancurkan segalanya dan menyebabkan Lin Ming gagal? Jika ini benar-benar hasilnya maka 33 surga telah selesai. Semuanya telah selesai. Bahkan jika Lin Ming masih bisa melanjutkan pengasingannya, luka-lukanya mungkin merusak rencananya menyelesaikan budidayanya dalam 10.000 tahun. Bagi 33 surga saat ini, waktu adalah kehidupan. Jika Lin Ming meninggalkan pengasingan setelah Kaisar Jiwa maka hasil akhirnya sama dengan pengasingan Lin Ming yang terganggu di tengah jalan. 33 surga akan tetap dihancurkan dan semua ras asli akan dihukum punah. Semua orang menaruh harapan mereka pada Lin Ming, tapi ketika mereka melihat keadaannya saat ini, suasana hati mereka bisa dibayangkan. Pada saat ini, ruang mulai berputar di sekitar Lin Ming. Sejumlah besar kekuatan dunia berkumpul, membentuk medan kekuatan di sekelilingnya. Medan gaya ini menyelimuti dirinya dan perlahan mulai tenggelam kembali ke Laut Asura yang hancur, menghilang dari pandangan dalam pusaran yang terus menelan segalanya. Yang mulia penguasa manusia telah pergi untuk memulihkan luka-lukanya, kata Empyrean manusia muda yang baru dipromosikan dengan berat hati. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia pasti harus memulihkan lukanya, tapi, yang mulia penguasa manusia masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan lukanya, dan itu akan memakan waktu lebih lama daripada sebelum pengasingannya diganggu. Jika ini terus berlanjut, spiritas keilahian sejati menghela nafas. Dia belum selesai berbicara, tapi semua orang mengerti arti di balik kata-katanya. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Kalau penguasa manusia belum mati berarti kita masih punya harapan. Semuanya, istirahat sebentar dan lanjutkan latihanmu. Orang yang berbicara adalah Soaring Feather God King. Sebagai tokoh teratas dan pemimpin para santo, Soaring Feather memiliki tingkat prestise yang sangat tinggi. Di 33 surga dia bahkan mendekati impian ilahi dalam ketenaran. Tapi sekarang, bahkan Soaring Feather menyebut Lin Ming sebagai penguasa manusia. Ini karena Lin Ming adalah pemimpin utama dari 33 surga, dan di depan umum masuk akal baginya untuk menyebut dia dengan gelarnya. Setelah menghentikan diskusi panik semua orang, Soaring Feather terus berkata, Human Sovereign telah menahan serangan pada 2.000 tahun, 4.000 tahun, 6.000 tahun, 8.000 tahun, dan 10.000 tahun. Sekalipun ada serangan lain setelah 12.000 tahun dan 14.000 tahun, bagaimana Anda tahu bahwa penguasa manusia tidak dapat menahannya? Mungkin ada lebih banyak keajaiban yang terjadi padanya dibandingkan kita semua. Apa yang dikatakan Soaring Feather adalah kebenaran. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada terlalu banyak keajaiban yang terjadi di sekitar Lin Ming.
Selama Lin Ming mampu menahan serangan ini dan mengambil langkah terakhir Beyond Divinity, maka seluruh situasi akan terbalik. Dan menurut dua serangan terakhir dari Master Makam Dewa Iblis, serangan kedua jauh lebih lemah dari serangan pertama. Dia jelas-jelas telah memaksakan diri untuk melakukan serangan seperti itu, dengan kata lain, penguasa Makam Dewa Iblis mungkin akan menghentikan serangannya selama beberapa ribu tahun ke depan. Jika demikian, maka 33 surga memiliki secercah harapan. Saat semua orang memikirkan hal ini, sambaran petir hitam muncul dari ketinggian 10.000 mil di atas kepala mereka. Petir hitam ini seperti pedang dewa spiritual, dengan paksa membelah kubah langit menjadi dua. Apa yang telah terjadi? Ini belum selesai. Semua penguasa dari berbagai ras meningkatkan kewaspadaan mereka sekali lagi. Mereka melihat ke atas ke langit di mana langit telah terbelah dua oleh petir hitam itu. Di tempat itu terdapat lubang hitam raksasa. Lubang hitam itu memancarkan aura yang sangat jahat, dan api hitam menyembur dari tepinya, menari-nari dengan liar di sekitarnya seperti ular piton raksasa. Itu adalah saluran luar angkasa. Penguasa dari 33 surga semuanya adalah individu yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka dengan cepat menyadari bahwa lubang hitam yang muncul di langit bukanlah serangan yang digunakan oleh Master Top, tapi saluran luar angkasa. Saluran luar angkasa ini terlalu besar. Dewa sejati dari ketiga ras semuanya tercengang. Saluran luar angkasa mulai berkembang biak secara sembarangan hingga menempati separuh langit. Perasaan ini seolah-olah alam semesta hitam muncul dari udara tipis dan secara paksa menyatu dengan jalan Asura. Dan yang terjadi selanjutnya membuat hati semua seniman bela diri gemetar. Dari dunia hitam besar itu, sosok-sosok hitam mulai bermunculan. Padat dan tak ada habisnya, jumlahnya tidak ada habisnya, tampak seperti segerombolan belalang yang terbang dari jauh. Itu adalah Jurang Maut. Pada tahun-tahun ini, para seniman bela diri dari 33 surga secara alami mempelajari iblis-iblis jurang dan juga melihat seperti apa rupa mereka. Gelombang padat sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya ini adalah Jurang Maut. Tembok abadi telah lama dihancurkan dan Jurang Maut telah terkurung, mereka bisa menyerang 33 surga kapan saja. Alasan mereka dengan sabar menunggu waktu bukanlah untuk memberikan kesempatan kepada ras 33 surga untuk mengatur napas. Sebaliknya, itu karena Jalan Asura dilindungi oleh Master Jalan Asura dan tidak ada gunanya menyerang 33 langit. Tapi sekarang, Master Makam Dewa Iblis tampaknya telah menghitung bahwa Master Jalan Asura membantu Lin Ming dalam tahap akhir pengasingannya, dan karena ini kekuatannya anjlok ke titik terlemahnya. Ketika Master Makam Dewa Iblis menyerang, dia telah menghancurkan istana surgawi ametis dan secara bersamaan menembus formasi susunan pertahanan besar yang dibuat oleh Master Jalan Asura. Seperti ini, bahkan jika Master Makam Dewa Iblis tidak bisa menyerang lagi, dia masih bisa mengirimkan Jurang Maut untuk menghancurkan Lin Ming. Ini adalah kekuatan yang terkumpul sepenuhnya dari banyak jurang Empyrean dan Divinity sejati. Tirai perang besar malapetaka telah dibuka. Bab 2239, Empat Raja Iblis. Melihat banjir jurang yang tak ada habisnya, para seniman bela diri dari 33 surga merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Sejumlah besar pengaruh kuat telah berkumpul di Jalan Asura dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi jika dibandingkan dengan Dark Abyss maka mereka lebih buruk satu tingkat, baik dalam kuantitas keseluruhan atau kualitas master. Kekuatan Jurang Maut bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 33 surga. Meskipun Ing dan Clear telah melepaskan semua akumulasi warisan Jalan Asura dalam 10.000 tahun terakhir ini dan secara paksa meningkatkan kekuatan 33 surga, perbedaannya dengan Dark Abyss terlalu besar. Apa yang kita lakukan? Ras suci yang baru dipromosikan, True Divinity, berkata dengan cemas. Saat menghadapi pasukan jurang, tidak ada yang mampu menjaga ketenangannya. Ini adalah ras jurang yang haus darah dan kejam, ras yang bahkan akan memakan mereka hidup-hidup. Tidak ada jalan keluar bagi kami. Kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita pada pertempuran terakhir ini. Mata Raja Dewa Bulu yang melonjak bersinar dengan niat bertarung yang menyala-nyala. Dia sangat sadar bahwa apa yang menunggu mereka hari ini mungkin adalah kehancuran total, tapi lalu kenapa? Jika 33 surga ditelan oleh jurang kegelapan, itu berarti kematian, dan jika pertempuran berarti kematian juga, maka mereka mungkin akan mati secara heroik di medan perang berpasir. Lindungi Lin Ming dengan segala cara. Apapun yang terjadi, dia adalah harapan terakhir kita. Kata mimpi ilahi. Sebenarnya, banyak orang menyadari bahwa dengan invasi Dark Abyss, mustahil bagi mereka untuk dilindungi oleh Lin Ming di sini. Dan ketika Lin Ming memasuki periode pengasingannya yang kedua, dia membutuhkan setidaknya 10.000 tahun. Sekarang, masih ada 100 tahun tersisa, dan Lin Ming juga telah terluka oleh Master Makam Dewa Setan. Pelatihannya mungkin terpengaruh dan Lin Ming sendiri mungkin masih terluka parah. Mengandalkan Lin Ming yang muncul dari pengasingan untuk menyelamatkan mereka adalah hal yang mustahil. Tidak masalah, Lin Ming telah melindungi kita berkali-kali dan kali ini kitalah yang harus melindunginya. Saya telah berkultivasi dengan pahit dalam pesona waktu selama 50.000 tahun. Semua usahaku adalah untuk mempersiapkan pertempuran ini. Ayo bertarung sampai mati. Membunuh satu sudah cukup, membunuh dua adalah keuntungan. Menghadapi pasukan iblis dari jurang kegelapan, para seniman bela diri dari 33 surga tidak merasa putus asa sama sekali. Sebaliknya, di ambang kematian, banyak dari mereka yang dipenuhi dengan keberanian. Karena mereka tidak punya jalan untuk melarikan diri,
mereka mungkin mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran terakhir ini. Sungguh orang yang tak kenal takut dan bodoh. Suara serak bergema. Di antara pasukan iblis dari Dark Abyss, sebuah jurang tua yang ditutupi sisik hitam dengan dingin mencibir. Tahun-tahun ini tidak berperasaan dan tidak ada ras yang mampu menahan berlalunya waktu. Banyak dari Anda yang sudah cukup lama menduduki 33 surga yang kaya sumber daya, sudah waktunya bagimu untuk melepaskannya. Jurang tua ini adalah cendekiawan kerajaan-kerajaan iblis banjir besar. Tingkat budidayanya berada di puncak alam ketuhanan sejati bagian atas dan dia adalah tokoh teratas selain banjir. Jurang yang lebih tinggi dari kerajaan iblis banjir besar telah dipimpin olehnya untuk berperang melawan 33 surga. Kamu benar, tidak ada ras yang mampu bertahan selama bertahun-tahun, dan kalian para jurang maut juga sama. Anda sudah ada terlalu lama. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk memasuki kubur di tempat kalian berada. Suara dingin terdengar. Impian surgawi melayang tinggi di udara, pakaian putihnya berkibar di sekelilingnya saat dia berdiri dalam perselisihan yang keras dengan cendekiawan kekaisaran. Dalam pesona waktu, impian ilahi adalah penguasa pertama dan satu-satunya dari 33 surga yang menembus keilahian sejati tingkat atas. Ini juga karena Ing dan Clear dengan ceroboh menuangkan sumber daya ke dalam dirinya sehingga budidayanya dapat meningkat secepat mungkin. Meskipun hal ini akan menimbulkan masalah pada stabilitas yayasannya, impian ilahi tidak memiliki keberatan untuk mempedulikan hal-hal seperti itu dengan situasi saat ini. Haha, ras jurang kita berbeda. Bahkan kehancuran besar alam semesta 100 miliar tahun yang lalu tidak mampu menghancurkan kita. Karena kita berhasil menahan keinginan Dao Surgawi untuk menghapus kita dari keberadaan, maka kita harus menggantikan Dao Surgawi sebagai penguasa alam semesta ini. 33 surga adalah milik ras jurang kita, dan mulai hari ini kita akan menjadi satu-satunya penguasa tertinggi dunia. Kamu telah kalah dalam pertempuran ini. Serahkan Lin Ming dan akui ras jurang saya sebagai tuan dan tuanmu dan kami mungkin akan memaafkanmu dan mengizinkan hidupmu. Neraka tua lainnya angkat bicara, dia adalah penguasa jalan raja dalam dan juga memiliki tingkat budidaya dewa sejati tertinggi. Biasanya, dia adalah pengisi suara, Deep, di Dark Abyss dan juga menyampaikan perintah Deep. Saat naga berada di perairan dangkal, udang mengira mereka bisa datang untuk mengganggu. Jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, apa yang disebut pasukan iblis besar Anda tidak lebih dari sekawanan anjing dan ayam. Betapapun banyak yang datang, mereka akan mati. Xiao Moxian dengan penuh kebencian berkata di sisi 33 surga. Sekelompok anjing dan ayam, tidakkah menurutmu pemujaanmu padanya terlalu konyol? Tidak peduli seberapa kuatnya dia masih belum melangkah melampaui keilahian, dan dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ketika Dewa Iblis menyerang dia terluka parah, dan aku bahkan tidak akan terkejut jika dia sudah mati. Apakah Anda masih berharap dia bisa meninggalkan pengasingan untuk menyelamatkan Anda? Sungguh menggelikan. Suara rendah dan dalam lainnya terdengar dari sisi jurang. Ini adalah jurang ketuhanan sejati atas yang ketiga. Dia adalah bagian dari asosiasi iblis dan merupakan penatua tertinggi mereka. Abisal tingkat totem asosiasi iblis telah mati sejak lama tetapi asosiasi iblis masih berhasil berdiri tegak, dan sebagian besar dari hal itu terkait dengan keberadaan penatua tertinggi ini. Asosiasi iblis memiliki dendam yang besar terhadap Lin Ming. Pada saat ini, Jurang Maut telah mengetahui bahwa Lin Ming yang berada jauh di dalam pengasingan adalah tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno yang telah menimbulkan begitu banyak kekacauan di jurang kegelapan. Di Dark Abyss, banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang telah dipermainkan oleh ras manusia junior yang berpura-pura menjadi jurang yang lebih tinggi. Selain itu, mereka bahkan percaya bahwa Lin Ming adalah seorang jenius baru yang muncul di Dark Abyss dan bahkan mungkin merupakan jurang tingkat totem masa depan yang menguasai Dark Abyss. Dipermainkan dan dibodohi sedemikian rupa, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ing dan Clear melangkah maju, menghadapi dua jurang tingkat True Divinity atas dari Demon Association dan Deep King Road. Dalam perang besar, perbedaan jumlah pasukan tingkat tertinggi sangatlah penting. Jika masing-masing divinitas sejati tingkat atas harus berhadapan dengan divinitas sejati tingkat atas, maka pertarungan bisa berlangsung lama. Tetapi jika ada dewa sejati tingkat atas yang tidak memiliki lawan, maka mereka akan bebas berurusan dengan seniman bela diri tingkat rendah. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi pembantaian. Saya dapat melihat bahwa 33 surga memiliki banyak sekali master. Neraka tingkat tinggi terkekeh. Pada saat ini, Dark Abyss telah mengalir dengan kekuatan penuh mereka. Selain dewa sejati tingkat atas dari 6 sekte tingkat totem besar, ada juga dewa sejati tingkat atas yang bukan milik sekte manapun. Dan saat ini, dia juga melangkah maju. Adapun 33 surga, mereka hanya memiliki satu keilahian sejati dalam mimpi ilahi. Dengan Ing dan Clear, ada 3 di antaranya. Lin Huang mengatupkan giginya. Dia ingin melangkah maju tetapi Xiao Moxian menangkapnya. Aku akan pergi bersamamu. Setelah mencapai alam ketuhanan sejati, bahkan Lin Huang akan kesulitan untuk melompati barisan untuk bertarung. Tetapi jika Xiao Moxian membantunya, mereka bisa mengatasinya. Namun, jika mereka bergabung bersama untuk menghadapi divinitas sejati tingkat atas, itu akan membuat 33 surga tidak memiliki cukup master untuk menangani divinitas sejati tengah jurang kegelapan. Hasilnya tetap saja pembantaian. Namun saat ini, di langit yang jauh, sebuah kilauan muncul. Sosok berpakaian putih meluncur ke depan, kecepatannya membingungkan.
Xiao Moxian tercengang. Dia memfokuskan matanya dan sangat gembira dengan apa yang dilihatnya. Orang yang tiba di sini adalah Mo Eversnow. Selama bertahun-tahun berpisah, Xiao Moxian tidak tahu kemana perginya Mo Eversnow. Namun, dia kini muncul di saat-saat tergelap mereka, siap membantu mereka. Bab 2240, Disparitas Kekuatan. Di hadapan miliaran pasukan iblis, Mo Eversnow berdiri sendiri. Pakaian putihnya tidak ternoda seperti salju segar saat dia dengan bangga menatap jurang yang dalam. Tatapannya dingin dan tajam. Dia menggenggam pedang biru tua, niat membunuh keluar dari matanya. Kamu, tetua tertinggi asosiasi iblis menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Mo Eversnow. Ketika dia memandangnya, dia merasakan deja vu, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Siapa kamu? Tanya tetua tertinggi asosiasi iblis. Namun ketika dia melakukannya, dia melihat sekelompok seniman bela diri lain dengan cepat terbang dari belakangnya. Meski mereka berada jauh, tetua tertinggi asosiasi iblis segera mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang dari ras kuno, dan seniman bela diri ras kuno ini juga memiliki aura samar dari jurang kegelapan. Tetua tertinggi asosiasi iblis menyipitkan matanya. Saat dia mengingat perasaan familiar ketika dia melihat Mo Eversnow, dia tiba-tiba tersenyum. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah bara api para bandit Shell kuning yang sekarat. Kupikir aneh ketika kalian semua menghilang 15.000 tahun yang lalu tapi ternyata kalian bersembunyi di 33 surga. Di masa lalu Mo Eversnow memulai pemberontakan budak di Dark Abyss, dan musuh utama mereka adalah asosiasi iblis. Namun, skala pasukan pemberontak ini tidak pernah mampu menarik perhatian tetua tertinggi asosiasi iblis. Kalian sekelompok semut. Karena kamu ingin mati maka kamu semua bisa mati di sini bersama-sama. Bawahan yang dibawa Mo Eversnow pada dasarnya semuanya adalah budak dari Dark Abyss. Tidak peduli seberapa rajinnya orang-orang ini berlatih, mustahil bagi mereka untuk mencapai alam ketuhanan sejati. Menghadapi pasukan Dark Abyss, mereka tidak bisa memainkan banyak peran sama sekali. Tapi orang yang memimpin mereka, Mo Eversnow, sebenarnya menyebabkan tetua tertinggi asosiasi iblis merasakan ketakutan. Budidaya Mo Eversnow hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai alam ketuhanan sejati bagian atas. Tapi, aura yang dia keluarkan menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari dewa sejati-sejati. Tingkat kekuatan ini sudah luar biasa. Di masa lalu ketika Lin Ming memasuki Dark Abyss untuk pertama kalinya dan bertemu Mo Eversnow, budidayanya berada di antara Empyrean dan True Divinity. Pada saat itu, dia dapat membantu Lin Ming melakukan pukulan mematikan terhadap penatua keilahian sejati dari asosiasi iblis. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun kekuatan yang dia peroleh tampak sedikit berlebihan, itu masih dalam batas yang dapat diterima. Permaisuri surgawi Xuanxing dulunya adalah seorang master Empyrean yang ekstrim dan apakah itu permaisuri surgawi Xuanxing atau Mo Eversnow sendiri, mereka berdua memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi. Ada banyak sekali orang yang ingin mati. Karena kalian semua sangat keras kepala maka kalian semua bisa masuk neraka bersama-sama hari ini. Dewa sejati abisal semuanya bergerak menuju bagian depan pasukan iblis. Ada lebih dari 60 dewa sejati. 15.000 tahun yang lalu, Dark Abyss sebenarnya memiliki lebih dari 100 dewa sejati. Lebih dari 20 jurang tingkat keilahian sejati telah mati dalam perjalanan menuju makam dewa iblis, meninggalkan 90 beberapa dewa sejati yang tersisa di jurang kegelapan. Jurang maut tidak mengetahui rahasia makam dewa iblis dan mereka juga tidak tahu bagaimana 20 jurang maut dewa sejati mati. Tapi kalaupun mereka mengetahuinya, itu akan sia-sia karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka semua harus mematuhi perintah Master Makam Dewa Iblis. Di masa lalu, Master Makam Dewa Iblis diam-diam membunuh beberapa jurang dalam tingkat ketuhanan sejati untuk memperbaiki Laut Kaisar Bon yang hampir runtuh. Spiritas Dewa Sejati dan Empyrean yang dibawa ke jurang kegelapan juga dibunuh oleh Master Makam Dewa Iblis, semuanya diubah menjadi makanan untuk Makam Dewa Iblis. Sekarang, jurang kegelapan hanya memiliki 60 jurang tingkat keilahian sejati yang tersisa dan semuanya telah dikirim oleh Master Makam Dewa Iblis. Meskipun jumlah dewa sejati di jurang kegelapan telah anjlok, angka tersebut masih belum bisa dibandingkan dengan 33 surga. Master Jalan Asura telah sepenuhnya melepaskan semua takdir dan sumber daya yang terkumpul di Jalan Asura selama 10 miliar tahun terakhir. Tapi, mayoritas telah digunakan untuk Lin Ming dan tidak banyak yang tersisa. Itu sudah melampaui batas untuk melatih selusin dewa sejati lainnya, dan orang-orang ini termasuk Dragon Fang, Jun Blue Moon, Xiao Moxian, Lin Huang, Jiwer, dan beberapa lainnya. Mereka adalah orang-orang yang, jika mereka awalnya berkultivasi seperti itu, sudah hampir mampu menembus keilahian sejati. Terlebih lagi, selain orang-orang ini, ada juga Raja Iblis Kegelapan, Diwuhen, dan beberapa lainnya. Meskipun mereka berhasil mencapai divinity sejati, mereka tidak terlalu kuat. Mereka baru berada di alam ketuhanan sejati awal, dan jika dibandingkan dengan jurang-jurang tua yang telah menembus alam ketuhanan sejati ratusan juta tahun yang lalu, perbedaannya terlihat jelas bagi semua orang. Ada selusin dewa sejati yang baru dipromosikan serta 7 atau 8 dewa sejati dari 33 surga. Lalu, ada Ing and Clear serta Divine Mist yang telah merebut tubuh Good Fortune Saint Sovereign. Secara keseluruhan, 33 surga memiliki sekitar 27-28 dewa sejati, mereka bahkan tidak bisa mencapai setengah dari jumlah Dark Abyss.
33 surga memiliki kurang dari setengah jumlah dewa sejati dan perbedaan di antara para Empyrean bahkan lebih besar. Di masa lalu, karena perang besar antara orang-orang suci dan umat manusia, sejumlah besar orang Empyrean telah meninggal. Ketika Spirita ditambahkan, 33 surga hanya memiliki seperempat Empyrean yang dimiliki oleh Dark Abyss. Perbedaan kekuatan sangat besar. Meskipun seorang Empyrean tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan keilahian sejati, jika beberapa ribu dan ratusan dari mereka bergabung bersama dalam formasi pertempuran yang hebat, kekuatan tempur mereka tidak dapat diremehkan. Dalam situasi seperti ini, jika 33 surga bertarung melawan jurang kegelapan, hasilnya bisa dibayangkan. Membunuh mereka semua, injak-injak 33 surga. Yang pertama menyerang adalah selusin dewa sejati tingkat menengah di garis depan, darah mereka mendidih dan niat membunuh mereka melonjak ke langit. Begitu mereka menyerang, mereka tidak kenal ampun. Cahaya iblis yang menyilaukan meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Di sisi 33 surga, tidak ada seorang pun yang mau menunjukkan kelemahan apapun. Ing, Clear, Mo Eversnow, Divine Dream, Lin Huang, Xiao Moxian, dan yang lainnya semuanya menyerang bersama. Cahaya hukum ilahi bersinar menembus langit. Perairan laut Asura berputar ke udara, berubah menjadi naga dewa yang menari di langit. Ini adalah pertukaran pertama dan terbatas pada seniman bela diri alam dewa sejati tingkat menengah ke atas. Tabrakan ini seperti pertarungan singkat para komandan ketika dua pasukan saling berhadapan. Meski tampak seperti serangan yang menyelidiki, kenyataannya serangan itu sangat signifikan dan berkaitan dengan moral kedua belah pihak. Entah itu jurang kegelapan atau 33 surga, setiap dewa sejati memberikan segalanya. Sinar energi melesat keluar dengan liar. Ada yang berwarna merah tua seperti darah, ada yang cemerlang seperti matahari, dan ada yang bersinar dengan cahaya hukum surgawi, meliuk-liuk seperti ular piton perak yang terbentuk dari kilat. Dalam pertempuran yang hiruk-pikuk ini, 33 surga terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi Mo Eversnow, Xiao Moxian, Divine Dream, Divine Mist, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan bertahan. Saat ini, tidak ada satupun yang bisa melemahkan momentumnya. Faktanya, kesenjangan terkecil antara 33 surga dan jurang kegelapan terletak pada kekuatan perang tingkat tinggi mereka. 33 surga tidak kekurangan orang jenius. Sarjana kekaisaran kerajaan iblis banjir besar mencibir. Dia melambaikan tangannya dan lebih banyak lagi jurang keilahian sejati yang ikut bergabung. Dengan 60 jurang keilahian sejati yang hanya berjumlah 27-28, perbedaan besar dalam jumlah ini tidak dapat ditebus. Ayo berjuang. Di sisi 33 surga, semua dewa sejati bergerak untuk berperang. Gelombang dahsyat muncul dari laut Asura. Dua binatang raksasa muncul dari air. Mereka adalah binatang buas tingkat dewa sejati yang menjaga laut Asura, dan saat ini mereka juga menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Namun kesenjangan masih ada, itu tidak dapat dijembatani. Setelah badai energi yang tak terhitung jumlahnya dari rentetan serangan pertama runtuh dan memudar, jurang ketuhanan sejati dari jurang kegelapan tidak menghabiskan banyak energi. Namun, para dewa sejati dari 33 surga semuanya memiliki wajah jelek. Bahkan ada beberapa dewa sejati baru yang belum mengkonsolidasikan kekuatan mereka sehingga darah mengalir dari sudut bibir mereka. Pertukaran pertama sudah seperti ini. Jika pertempuran terus berlanjut, akhir ceritanya bisa dibayangkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.